Shalom buat semuanya. Salam, Bu. Shalom. Oke, kita siapa dulu nih? Mungkin teman Muslim, Pak Ahmad. Ya, selamat malam Pak Yusuf. Selamat malam. Ya, Bapak Muslim? Ya, Muslim Pak Yusuf. Oke, coba kita tanyakan dulu. Ini ada satu lagi mungkin. Pak Putra Ulama. Putra Ulama. Mic-nya bisa dibuka? Oke, selamat malam. Halo. Halo. Halo, selamat malam. Halo, ya Malam. sudah dibuka. Bapak Muslim atau Kristen, Pak? Ya. Pak Ulama, Pak Putra Ulama. Halo, selamat malam. Iya, malam. Suara saya jelas nggak, Pak? Ya, jelas. Bapak Muslim atau Kristen? Saya Kristen. Oh, oke, sebentar ya, Pak ya. Oke, silakan Pak Ahmad. Mau diskusi apa nih, Pak? Saya nggak banyak pertanyaan Pak Yusuf, cuman ingin menjawab aja dari pihak-pihak Kristiani yang ingin menanyakan tentang keislaman, tentang Islam. Soalnya ada beberapa pemahaman yang disampaikan oleh pihak Kristiani yang kurang pas sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam Al-Quran dan Hadis. Oh, saya bertanya nggak ada pertanyaan sih Pak Yusuf. Oke, mungkin Pak Kasih Karunia bisa menanggapi. Halo, Ya, Pak Kasih. maksudnya apa? Ini Pak Haji, bukan, saya nggak ada pertanyaan sih kalau tentang, saya juga nggak banyak pertanyaan tentang Injil, tentang Islam, nggak. Cuman ingin menjawab saja dari pihak Kristiani yang ingin menanyakan tentang keislaman itu seperti apa atau yang lain. Kok saya belum ada pertanyaan sih. Mungkin Pak Bom bisa ditanya Pak Bom. Saya boleh bertanya, izin ya? Oh, silakan. Baik. Selamat malam, Pak Ahmad. Suaranya agak ini Jelek ya? Iya, kurang ini jelas Bu Audrey. Pak Kasih Karunia dengan Ibu Aubrey nih kayaknya sinyalnya kurang maksimal nih. Buffering suaranya. Sekarang sudah jelas? Ibu Aubrey. Saya tadi ngecas kali. Sekarang gimana? Enggak. Oke, sudah jelas. Terima kasih. Oke. Saya mute-kan. Saya Oke, sudah silakan jelas. Ibu Aubrey. Baik. Sudah, Bu. Silakan. Baik, selamat malam. Saya panggilnya Mas aja ya, kayaknya belum Pak. Takut salah panggil saya. Baik, selamat malam Pak Ahmad. Saya mau tanya Pak. Iya, silakan. Mas. Di mana di Quran 47 ayat 7? Suaranya kurang jelas Bu Audrey. Agak gimana ya, agak bergemeng gitu. Yang lainnya bisa jelas ya? Jelas. Jelas, baik. Jelas. Iya, Mas Ahmad. Di surat Muhammad ayat 7. Di situ dikatakan Muhammad ayat 7. Nah, di situ Bu dikatakan Aubrey pakai laptop atau pakai handphone ya, Bu ya? handphone kenapa ya? Ini suaranya muncul tenggelam nih, Bu. Masa sih? Coba saya ulang ya, coba bentar ya. Sudah? Oke, silakan Ibu. Oke, baik. Ya. Ya. Di ini Mas Ahmad, di surah Muhammad ayat 7. Karena mungkin ada yang ini kali ya. Ada yang buka mikrofon lainnya, jadi ada noise, jadi ke saya.
Oke, jadi di situ dikatakan, wahai orang-orang yang beriman, ya ada noise kan? Jika kamu menolong agama Allah, wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya dia di sini kan berarti Allah, karena dia besar ya. Wahai orang-orang yang beriman, berarti ini kan yang mengimani bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ini adalah Tuhan yang benar gitu ya. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Gitu kan? Niscaya dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Berarti syaratnya kan harus menolong dulu, ini yang pertama. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya dia akan menolong dan meneguhkan kedudukanmu. Itulah janji Allah untuk mendorong mereka, orang yang beriman, agar tidak segan dalam berjihad di jalan Allah. Nah, yang saya fokuskan di sini bukan masalah jihadnya. Karena kalau masalah jihad itu nanti tafsirnya itu akan panjang. Karena ada orang yang berjihad di dalam akhlak kebaikan, ada juga orang yang berjihad itu untuk ngebom, ada. Jadi saya tidak akan masuk ke ranah situ, Mas Ahmad. Yang saya masuk ini di ranah bagaimana kebijaksanaan Allah. Jika dia maha pencipta, jika dia diyakini oleh Mas Ahmad ini adalah sebagai yang maha besar gitu ya, yang berkuasa, bagaimana bisa sang maha kuasa meminta bantuan kepada pengikutnya, kepada Mas Ahmad yang meyakini dia sebagai Tuhan yang dikatakan maha besar itu, sedangkan Mas Ahmad sendiri di situ hakikinya Mas Ahmad itu tidak punya kuasa yang besar gitu seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana menurut Mas Ahmad mengenai surah Muhammad ayat 7 ini? Mas, silakan Mas. Jadi gini. Jadi tentang ayat ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yang surukum wa yuthabbit aqdamakum. Maksud ayat ini adalah ini perintah Allah menyampaikan kepada kaum, kepada umatnya Nabi Muhammad. Di sini disampaikan kalian supaya menolong agama Allah. Menolong agama Allah dalam arti amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau di dalam hadis itu disampaikan, walaupun kalau pribadi saya, orang yang berbuat kejelekan tetap dibalas dengan kebaikan. Sama halnya tentang ayat ini. Maka disampaikan tentang ayat ini, tolonglah agama Allah itu baik dengan harta kalian, dengan cara apa? Mengeluarkan harta kalian dengan untuk membantu agamanya Allah. Baik dengan jiwa, dengan lisan, itu semua bentuk pemahaman tentang menolong agamanya Allah. Jadi di sini bukan saja menolong agama Allah dalam arti sebagian secara global saja, tetapi banyak perincian menolong agama Allah. Baik, yang ingin saya tanyakan begini Mas, kalau itu kan kalau Mas Ahmad bilang mengenai kebaikan kemanusiaan itu kan itu ranah orang Buddha, orang Hindu juga. Saya yakin, sangat yakin bahwa mereka ada sisi baiknya gitu ya Mas ya. Terlepas mereka tidak seiman dengan kita gitu. Yang saya ingin tanyakan begini Mas Ahmad, bagaimana bisa jika Allah ini dikatakan maha besar, maha melihat gitu ya, maha melihat, misalnya terjadi case misalnya ada orang misalnya yang tidak sejalan dengan iman Mas Ahmad gitu kan, lalu masuk nih ada yang mengimani Tuhan lain gitu, misalnya orang Kristen, orang Buddha, orang Hindu gitu. Contoh misalnya seperti contoh ini hanya contoh ya, hanya contoh saja gitu, seperti Habib Rizik atau seperti Yayah Waloni, penggal kepala pendeta, penggal gitu. Nah kan ini kan karena di sini tidak ada dikatakan bahwa untuk masalah akhlak kebaikan kemanusiaan gitu Mas. Tapi kalau kita di sini yang saya ingin pertanyakan, di mana letak maha besarnya, maha melihatnya Allah? Apakah Allah lalai sehingga harus dibantu oleh pengikutnya? Apakah Allah tidak tahu bahwa di dunia ini akan ada chaos masalah keyakinan gitu? Apakah Allah ini tidak tahu akan terjadi chaos seperti contohnya ada manusia Habib Rizik atau ya yang contoh-contohnya seperti itu gitu?
Sehingga Allah harus menurunkan ayat ini, wahai orang-orang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Di mana letak Maha Besar, Maha Kuasa, Maha Melihatnya Dia. Silakan Mas Ahmad. Kalau untuk pendapat saya untuk tentang Yahya Waloni, Habib Rizik, saya non komen. Tapi kalau Allah menciptakan manusia di permukaan bumi ini, pasti tidak semuanya baik, itu nggak mungkin. Jadi ketika Allah menciptakan manusia ini semuanya baik, jadi neraka, surga itu untuk apa gitu. Jadi kalau ketika contoh Habib Rizik, Yahya Waloni yang Ibu Abre sampaikan, memenggal seperti ini, ketegasannya mereka seperti ini, itu jangan salahkan agamanya, jangan salahkan pemahamannya. Yang Tapi saya salahkan, tanya Mas Ahmad, yang saya tanya itu bukan masalah Yahya Waloni atau Habib Riziknya. Yang saya tanyakan di sini justru adalah kedudukan Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri, Mas Ahmad. Bagaimana bisa Dia dikatakan Maha Besar, lagi Maha Bijaksana, lagi Maha Melihat, sedangkan dalam case ini, case surah Muhammad ayat 7 di sini, wahai orang-orang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu. Sedangkan Maha itu berarti sudah di atas dari segalanya. Maha itu berarti Dia meliputi, mengetahui ya, Mas Ahmad ya. Sedangkan yang terjadi adalah di dunia ini ada chaos gitu. Ada gap, ada keributan juga masalah iman gitu ya. Mas Ahmad, bagaimana bisa Mas Ahmad? Allah dikatakan Maha Besar, lagi Maha Melihat. Jika Allah butuh bantuan dari para kaum mukminin seperti itu, Mas Ahmad. Silakan, Mas. iya. Dia tentang itu, maksud saya tentang jawaban kios maha besarnya Allah. Kalau pemahaman kami Islam, ya Allah Azza wa Jalla, dalam arti adapun manusia diciptakan ada yang seperti ini enggak, ya itu kehendaknya Allah. Contoh di surat Al-Baqarah itu dijelaskan sebelum penciptanya manusia itu sudah terjadi selek, itu malaikat itu protes kepada Allah. Mas Ahmad, yang saya tanyakan ini kuasa, Mas. Saya tidak bicara, jangan melebar kemana-mana. Fokus saja supaya kita tahu bahwa kita membicarakan, mendapat poin dari masalah kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Sehingga Dia menurunkan surat yang di sini yang mana sangat jelas sekali dikatakan, wahai orang-orang beriman, para mukminin ya, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu, seperti itu, Mas. Bukankah Mas Ahmad juga meyakini bahwa ada malaikat pencatat amal baik dan buruk, raqib dan atid? Bukankah hal itu juga diberikan kepada manusia yang di luar iman Islam, atau bagaimana, Mas? Silakan, Mas Ahmad. Iya, kalau pemahaman Islam itu semua berlaku bagi semua umat manusia. Baik itu umat Kristen, baik itu umat non-Muslim maupun umat Muslim. Karena pemahaman Islam, sebelum pertama kali agama diciptakan, contoh Daud, baru Musa, Injil, baru Al-Quran. Jadi pemahaman Islam, Al-Quran ini melengkapi, diibaratkan menyempurnakan semua kitab tersebut. Yang saya, Mas Ahmad, mohon maaf sebelumnya, yang saya tanyakan ini mengenai kedudukan kuasa gitu, Mas. Saya tidak bicara something about misalnya dari Daud buku ini. Saya tidak bicara masalah itu. Saya bicara mengenai kuasa. Bagaimana bisa dikatakan Allah Maha Besar, lagi Maha Melihat, jika Dia membutuhkan gitu. Kalau Maha itu berarti Dia meliputi segalanya gitu. Itu Maha. Saya tidak tahu apakah konsep pemahaman dari Mas Ahmad ini, Maha ini meliputi apa, saya tidak tahu. Bisa dijelaskan dulu mungkin Mas Ahmad, bagaimana Maha? Iya, kalau Maha, kalau pemahaman saya itu mencangkup semuanya. Nah, lalu Maha bagaimana segalanya. dikatakan? Baik. Lalu bagaimana dikatakan di sini, wahai orang-orang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu, seperti itu. Karena gini Mas, dalam QS saja di situ, kalau bicara kemanusiaan, saya rasa setiap manusia itu punya ada baiknya gitu Mas Ahmad. Tapi kita tidak bisa memungkiri juga bahwa kalau dalam kekristenan dari buahnya lah kan diajarkan gitu ya Mas Ahmad. Nah, sedangkan ada chaos. Mengapa Allah sampai lalai gitu? Dan mengapa
Mengapa Allah membutuhkan bantuan para mukminin gitu, para manusia gitu. Sedangkan manusia sendiri hakikatnya itu dia tidak maha. Yang maha justru itu adalah yang Anda yakini gitu. Mengapa dia menurunkan surat seperti ini, Mas? Kira-kira menurut Mas Ahmad Ini Mbak, bagaimana? maksudnya pemahaman dari surat ini nggak ada sangkut pautnya tentang Allah minta tolong manusia, itu nggak ada sangkut pautnya, Mbak. Tapi di sini secara tekstualnya ya konteksnya juga Ini konteksnya benar. ini kan menolong agama Ayat ini Allah. Tekstualnya ini jika kamu menolong agama Allah, maka niscaya dia akan menolongmu dan menumbuhkan kedudukanmu. tafsir Itu. ayat ini tentang wahai orang yang menolong agama Allah ini dalam arti ayat ini memerintahkan kita untuk berbuat kebaikan, bukan arti menolong agama Allah. Allah butuh pertolongan. Baik, itu bukan tapi bagaimana itu. bisa? Baik, itu case kebaikan, tapi sangat kontradiksi sekali ketika kita masuk di QS 3 ayat 151 ataupun QS 812 ataupun 9123, QS 3151. 31 ayat 51. 151. Oh, 151. Iya. QS 3 itu sangat kontradiksi sekali ya Mas ya. Sangat kontradiksi sekali. Itu bicara masalah kemanusiaan. Itu bicara kemanusiaan yang Mas Ahmad bicarakan itu that's good gitu, itu bagus. Tapi di sini di Ali Imran ayat akan kami masukkan rasa takut ke dalam hati orang-orang kafir karena mereka mempersekutukan Allah dengan suatu yang Allah tidak menurunkan keterangan tentang itu. Dan tempat kembali mereka ialah neraka dan itulah seburuk-buruknya tempat tinggal bagi orang zalim. Nah, jadi kontradiksinya di mana? Kontradiksinya dan tidak nyambungnya dengan pertanyaan saya dengan surat Muhammad ayat 47 yang saya tanya mengenai kuasa. Nah, kalau saya compare ke sini, saya compare ke Ali Imran ayat 151, akan kami di sini berarti adalah otoritas Allah Subhanahu wa taala ya. Benar? Benar Mas Ahmad? Ya, benar. Terus? Oke. Akan kami masukkan rasa takut ke dalam hati orang-orang kafir. Nah, sampai cukup di situ dulu ya. Kalau ke bawahnya ini kan mengenai apa-apanya saja gitu. Nah, tadi di surat Muhammad ayat 7 disitu dikatakan wahai orang-orang beriman gitu ya. Pokoknya intinya Mas Ahmad dan para mukminin lainnya itu disuruh menolong agama Allah. Kalau Mas Ahmad tadi Nah, kalau Mas Ahmad tadi bicara masalah kemanusiaan, saya rasa orang-orang kafir pun yang tidak seiman dengan Mas Ahmad, di luar mereka banyak yang melakukan hal kebaikan kemanusiaan gitu ya, Mas Ahmad ya. Sedikit kebaikan jika Tuhan yang besar, Tuhan yang maha itu pasti dia tidak lalai gitu. Tetapi maka di surat Muhammad ayat 7 di situ justru malah Allah butuh penolong gitu. Malah Allah membutuhkan pengikutnya, membutuhkan manusia. Sedangkan manusia hakikinya ini dia tidak maha gitu. Seharusnya yang maha yang menolong gitu, yang maha yang menguatkan, seperti itu Mas Ahmad. Tentang ayat surat Muhammad itu bukan berarti Mbak Allah itu butuh penolong, itu bukan. Nah, lalu kalau kita masuk ke Ali Imran ayat 151, ini sangat kontradiksi sekali. Akan kami masukkan rasa takut ke dalam hati orang-orang kafir. Kontradiksinya seperti ini, Mas. Kalau Mas bicara masalah kemanusiaan, itu di sini sangat bertolak belakang sekali, Mas. Gitu, karena justru di sini malah Allahnya yang mendidik ya, memasukkan rasa ketakutan ke dalam hati-hati orang yang tidak di dalam iman Islam seperti itu, Mas Ahmad. Jika dia memang Tuhan yang benar, seharusnya dia tidak menjatuhkan rasa ketakutan, tidak meneror seperti itu. Bahkan di 8:12 juga ada gitu, sangat banyak sekali, Mas. Kalau saya urutkan nanti satu persatu sangat banyak, 5:14 juga, 9 ya, memang kalau 123 gitu Mas. 929 itu ceritanya 95 tentang orang, kalau untuk ceritanya orang kafir dalam Al-Qur'an itu memang banyak, Mbak. Nah, yang saya ingin tanyakan mengenai status Allah, Mas. Bagaimana bisa yang dikatakan maha lalu menjadi tidak maha dengan meminta tolong kepada yang tidak maha, kepada pengikutnya para mukminin seperti itu. Nanti contohnya bentuk Allah minta tolong itu seperti apa? Duh, harusnya Mas Ahmad yang jelasin, bukan saya. Kan bukan. Nah, karena itu Mbak Aubrey mengatakan bahwa Allah itu minta tolong bentuk minta tolongnya Allah itu seperti apa? Karena pemahaman kami, Allah tidak pernah minta tolong kepada manusia. Karena Allah hanya menyampaikan
menyeru kepada Tidak manusia. tapi secara teksnya, Mas Ahmad, di sini Hmm. sangat jelas dikatakan, wahai orang-orang beriman, jika kamu menolong agama Allah, orang-orang beriman ini orang-orang apa sih? Orang-orang yang mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Muhammad. Menolong agama. Itu Orang Mas, yang menolong agamanya Allah. menolong agama Allah itu loh. Bukan menolong secara kemanusiaan. Karena kalau Ya, benar. bicara agama, bicara masalah agama, bisa bicara masalah iman. Mas Ahmad lagi makan ya? Gimana? Bukan, Mbak. Ini suara saya nggak tahu. Ke-mute. Barusan ada Oke, yang baik. Bicara masalah agama, berarti ini meliputi Quran gitu. Karena kan Quran itu diyakini sebagai firman Allah gitu. Jadi bicara agama ini bukan bicara hanya satu surat gitu, Mas. Bicara yang termasuk terkait di dalamnya gitu. How come? Bagaimana bisa Allah dikatakan maha besar, lagi maha melihat, sedangkan dia meminta bantuan, meminta tolong kepada para kaum mukminin, kepada para muslim dan muslimah. Sedangkan muslim dan muslimah ini hakikinya dia manusia biasa gitu, dia tidak maha. Bagaimana bisa? Silakan, mungkin nanti dilanjutkan dengan yang lainnya. Terima kasih. Allah tidak Silakan. pernah. GS berapa, Bre? Surat 47 ayat 7, Pak. 47 ayat 7. Oke, terima kasih. Ya, silakan Pak Kasih. Mas Ahmad, terima kasih ya, Mas. Iya, Mbak. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih, Mas. Shalom. Ya, saya dulu atau siapa dulu? Oke, silakan Pak Abdul. Ya, saya mau sebelum masuk ke pertanyaan, saya mau tanya dulu sama Pak Ahmad. Kalau Pak Ahmad itu percaya sama agama Islam itu berdasarkan iman atau berdasarkan iman yang berlandaskan logika, Pak? Coba jawab dulu Saya itu, Pak. mengimani Al-Quran sesuai dengan nas dalilnya. Iya, hanya berdasarkan iman doang atau berdasarkan logika juga pemikiran Pak Saya Ahmad? mengimani Islam berdasarkan keimanan saya. Maksudnya dalam arti karena ada di dalam Al-Quran hadis itu, seakan-akan enggak Ya, jadi kepikiran logika sama pikiran Pak Ahmad jalan nggak atau cuma asal iman aja, pokoknya yang iman aja, nggak usah pakai pikir-pikir nanya pikiran apa segala, pokoknya iman, atau berdasarkan juga pemikiran Pak Ahmad? ya berdasarkan pemikiran juga. Ya berdasarkan pikiran, jadi pasti harus ada pikiran kan, nggak mungkin iman doang kan. Kalau iman doang kan berarti menurut saya bodoh gitu. Kalau kata orang baju kuning terus sebenarnya bajunya coklat, asal beriman kuning aja. Kan nggak begitu ya Pak, pasti ada pemikiran-pemikiran yang dilandaskan pikiran gitu, iman juga. Begitu ya Pak ya? Ya benar. Oke. Saya sebenarnya ada banyak pertanyaan, cuma untuk meyakinkan Bapak itu tahu Quran, saya mau tanya dulu ini yang sederhana nih Pak sama Pak Ahmad. Ya, silakan. Ya, kalau kan iblis itu jatuh dalam dikutuk tuh karena nggak turut perintah Allah ya untuk Iya, sujud benar. sama Adam, betul nggak? Iya benar. Ya, saya mau minta ayatnya. Ada nggak ayatnya Allah memerintahkan iblis untuk sujud sama Adam? Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat berapa? Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis, sekitar 30-an insyaallah. Nah, ada yang bisa bukain nggak itu itunya? Apa tuh? Ayatnya di sini bisa ditampilkan nggak, Pak Yusuf? Ya. Sebentar ya Pak ya. Tadi ayat berapa? Al-Baqarah ayat berapa? Ntar saya cek sekitar ayat 30-an, ayat berapa ntar? Ya, coba. Bapak supaya kita lihat ya sama-sama. Itu yang sederhana dulu ya Pak, supaya kita kan ini apa? Al-Baqarah berapa Pak? Ayat 30 atau ayat berapa? Bentar. Wa idh qala rabbuka lil malaikati. Bentar. Saya cek dulu. Al-Quran.
ayat 34. Ya, Pak, coba tampilkan. Al-Baqarah ayat 34 ya, Pak ya? Ya, 34. Ayat 34 coba. Sudah, Pak. Ya, bacakan Pak Ahmad. Bisa baca nggak? Saya agak kecil nih. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Ia enggan dan takabur dan adalah ia termasuk golongan orang-orang kafir. Oke, yang saya tanyakan apa Pak? Perintah pada iblis ya, bukan pada malaikat Pak. Di sini kami berfirman kepada para malaikat. Kok iblis yang kecuali iblis yang nggak sujud? Kan perintahnya pada malaikat. Apa malaikat sama iblis sama nggak Pak? Bukan sama. Ketika itu ceritanya Allah memerintahkan, itu di ayat sebelumnya itu masih sangkut paut ceritanya tentang Allah memerintahkan kepada malaikat untuk sujud kepada Adam, maka malaikat tuh nggak ingkar, dia langsung sujud kepada Adam. Ketika Allah memerintahkan kepada iblis, dia langsung ingkar. Dia yang mana perintahnya pada? Yang saya tanya perintah pada iblis Pak, bukan pada malaikat kan Tuhan ketika ini kami maka berfirman. Sujudlah mereka kecuali iblis. Ini ceritanya saya hubungankan dengan tafsir Pak. Ceritanya. Ya ini kan saya pengen bahasa Indonesia kan Bapak mengerti ya. Ketika kami berfirmannya kepada siapa Pak? Pada para malaikat. Nah, kenapa iblis yang disalahkan nggak sujud Pak? Karena yang Allah kan berfirman sama malaikat. Padahal kan iblis sama malaikat di Quran berbeda kan Pak? Ya berbeda. Nah, ya itu Bapak coba renungkan itu. Nah, sekarang saya tanya lagi satu untuk membuktikan Bapak mengerti akan Al-Quran ya. Ini kan betul kan Pak? Ini berfirmannya kepada para malaikat, tapi kok iblis yang disuruh yang disalahin, dikutuk, padahal kan Allah nggak berfirman pada iblis. Coba Bapak urutin ayatnya juga nggak ada perintah sama iblis Pak. Cuman berfirmannya pada malaikat. Ya, kalau Bapak baca semua Al-Baqarah atau mengenai perintah sujud pada Adam itu cuma malaikat yang disuruh. Nggak ada perintah pada iblis. Bapak boleh carilah di Al-Quran. Nggak ada perintah sama iblis, tapi pada malaikat berfirmannya. Tapi iblis yang nggak nurut katanya. Loh, ya harusnya iblis yang benar. Karena iblis nggak pernah diperintah. Misalnya Bapak punya adik nih Pak. Punya adik, terus orang tua Bapak perintah untuk misalnya Bapak itu suruh beli beras. Terus taunya adik Bapak yang dimarahin. Kan aneh gitu. Padahal Bapak yang disuruh gitu. Ngerti nggak? Paham nggak maksud saya? Iya, paham. Terus? Ya, berarti kan ini katanya firman Al-Quran itu firman yang sempurna. Yang saya tanyakan kan perintah pada iblis, bukan pada malaikat. Yang di sini ternyata Pak, gini. Itu kan ada sejarahnya. Sebenarnya Allah memerintahkan kepada malaikat bersama iblis untuk sujud kepada Adam. Itu mana bukan bersama iblisnya? Gimana Pak? Mana saya mintanya perintah berfirmannya kepada iblis Pak. Ya, ini sangkut paut ayatnya, ceritanya tentang Allah memerintahkan kepada malaikat dan juga iblis ini. Mana? Nggak, masalahnya Pak, di sini malaikat sama iblis kan berbeda ya. Yang di sini ketika kami berfirman kepada para malaikat Pak. Makanya sujudlah kamu kepada Adam, kan berfirmannya kepada malaikat. Nah itu aja, itu dulu ya Pak. Satu, saya uji yang sederhana dulu. Coba satu lagi Pak, satu lagi boleh ya, Pak Manubulu, saya satu lagi aja sama Pak Ahmad ini. Boleh Pak. Nah, Bapak percaya Allah tuh, saya mau tanya dulu Pak. Kenapa orang Islam itu berpindah kiblatnya tadinya ke Al-Aqsa, pindah jadi ke Mekah? Kenapa? Anda tahu nggak?
Itu sejarahnya awalnya tentang cerita Nabi Ibrahim. Itu di Al-Quran juga dijelaskan. Ya alasannya Nah, kenapa makanya- Pak? Gimana? Ya alasannya kenapa? Tadinya kan Itu dia perintah Allah. kiblatnya ke Al-Aqsa, terus udah itu dipindah ke Mekah. Baitul Maqdis namanya Baitul Masjid. Maqdis. Awal kiblatnya manusia itu Baitul Maqdis. Islam. Terus pindah ke itu kenapa? Itu ceritanya awal tentang perjuangannya Nabi Ibrahim itu, Pak. Perjuangan Nabi Ibrahim kenapa, Pak? Jadi pindah ke sana. Nah, ketika Ka'bah itu cerita memerangi orang-orang kafir Quraisy, nah, maka pada saat itu Nabi Ibrahim itu pada cerita banyak tentang kurban, tentang Ka'bah itu. Makanya di dalam Al-Quran dijelaskan, diperintahkan. Kalau alasannya Allah itu kita nggak tahu. Alasan Allah memerintahkan pindah kiblat itu kita nggak tahu. Cuman di dalam Al-Quran saya kasih tahu ya. Saya kasih tahu Pak Ahmad. Baca Al-Baqarah 2 ayat 143. Bisa bukain Pak Manubulu? Boleh sebentar Pak ya. Al-Baqarah ayat 143. Surah sebentar. Al-Baqarah yang tadi ayat 143. Saya minta kalau dialog pakai logika juga ya, jangan asal. Kalau asal kan semua juga bisa, Pak. Coba kita lihat 143. Tiga Pak ya. Ya. Boleh saya bacakan? Oh, udah ya. Boleh. Silakan Bu Yati. Pelan-pelan bacanya ya. Oke. Ya demikian bunyinya ya. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu, kurung tutup, umat Islam, umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Kami tidak menjadikan kiblat yang dahulu kamu berkiblat kepadanya, melainkan agar kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sungguh pemindahan kiblat itu sangat berat kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, oleh Allah. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sungguh Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada manusia. Ini yang jelasnya itu ya paling jelasnya 144 Pak ya. Jadi atas keinginan siapa ini gitu ya. Ini saya akan bacakan ya Pak. Enggak 143 aja, cukup dulu Bu. Oh, oke. Cukup. Ini lihat Bapak Ahmad baca nggak itu apa alasannya Pak pindah kiblatnya? Untuk menguji keimanannya manusia. Nah, di sini lihat, melainkan agar kami itu siapa Pak? Mengetahui. Melainkan agar kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. Itu kan ada? Iya. Ada nggak kata-kata itu? Iya, terus? Nah, katanya kan Allah Maha mengetahui, Pak. Maha kuasa, Maha mengetahui. Ngapain pindah kiblat hanya untuk mengetahui siapa yang ikut Rasul, siapa yang tidak? Buat apa pindah kiblat hanya gara-gara supaya mengetahui? Kan dia Maha tahu, Pak. Alasannya supaya mana yang membelot, mana yang tidak. Kenapa harus pindahin kiblat untuk mengetahui itu saja, Pak? Ngerti nggak Bapak maksud logika di sini? Iya, ngerti. Nah, gimana Pak menurut Bapak? Kenapa katanya Allah Maha mengetahui? Kenapa alasannya supaya mengetahui siapa yang mengikuti Muhammad, siapa yang tidak? Begitu. Berarti Allah nggak Maha tahu dong. Sampai mindahin kiblat gara-gara cuma untuk tahu yang ikut Muhammad dan tidak. Nah, coba jelaskan Pak.
Ya memang pemindahan kiblat ini memang banyak kontradiksi dari zaman dahulu. Makanya disampaikan, adapun Allah memindah kiblat ini tujuannya siapa yang sebenarnya iman kepada Allah itu siapa? Ya, masa Yang dengan istiqomah kepada nggak Allah tahu? itu siapa? Bukan berarti Allah bukan nggak melihat ini nggak bisa. Oh, bukan berarti seperti itu. Berarti gimana dong? Nah, kalau Allah dalam arti ayat ini dijelaskan, pemindahan kiblat ini siapa yang istiqomah di zaman itu. Nah, kalau Allah tidak memindahkan kiblat seperti ini, maka orang mulu-mulu saja. Oh, jadi Allah nggak tahu ya mana yang istiqomah kalau nggak bukan nggak tahu, bukan nggak tahu. Ya, ya udah ini kan kita dari teksnya Pak, bahwa supaya kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. Nah, itu, jadi katanya Allah tuh Maha mengetahui, tapi ternyata hanya untuk mengetahui itu sampai memindahkan kiblat gitu Pak. Itu aja. Ya itu terserah Pak Ahmad ya. Sebenarnya saya banyak nanti terlalu panjang, banyak yang lebih berat lagi Pak. Tapi nanti yang lain nggak bisa bertanya sama Pak Ahmad. Itu aja dulu Pak Yusuf Manubulu. Makasih ya. Oke, baik Pak Abdul. Kak Rey, salam Kak Rey. Ya, shalom. Boleh saya bertanya sama Pak Ahmad ini? Silakan Ibu Yatim. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ahmad. Waalaikumsalam. Ya, saya ingin bertanya kepada Pak Ahmad ini, ya terserah sih jawaban Pak Ahmad itu mau apa atas pengertian Pak Ahmad sendiri, pemahaman Pak Ahmad sendiri, atau apa atas dasar Al-Quran yang tertulis di dalam Al-Quran. Yang ingin saya tanyakan gitu, kalau yang kita tahu kan yang namanya orang musyrik itu ya orang yang tidak apa sungguh-sungguh kepada Tuhan gitu ya, yang menduakan Tuhan lah, yang bersekutu dengan berhala-berhala, itu namanya orang-orang musyrik gitu ya. Nah pertanyaan saya gitu, apakah orang musyrik ini termasuk orang-orang yang beriman gitu? Itu saja. Silakan Pak Ahmad. Kalau pemahaman Islam tidak, Bu. Jadi orang yang musyrik ini orang sama halnya orang yang membantah, ibaratkan orang yang membangkang terhadap perintah-perintahnya Allah. Oh gitu. Itu Pak Ahmad ini ya apa namanya menjawab ini atas dasar pemahaman sendiri, pengertian sendiri, atau atas dasar Al-Quran yang tercatat dalam Al-Quran gitu, atau hadis? Al-Quran. Jadi di dalam Al-Quran katanya orang musyrik itu bukan orang yang beriman. Bukan orang yang menentang kepada Allah. Gimana orang beriman? Itu di surah An-Nisa sampaikan Allah tidak akan mengampuni dosa karena mensekutukan kepada Allah. Jadi dalam kurung itu syirik. Orang yang syirik kepada Allah sama halnya orang yang mensekutukan kepada Allah, orang yang menduakan kepada Allah. Oh, kalau begitu kita mari baca sama-sama di dalam surat 22 Al-Hajj ayat yang ke-17. Biar kita jelas gitu, biar tidak ada asumsi. Boleh Pak Kak Rey, boleh ini tayangkan ayatnya? Biar kita lihat sama-sama. Tadi kan dikatakan katanya bahwa yang namanya orang musyrik itu tidak disebut orang beriman gitu ya. Ayat 17 ya, Bu Yatim ya? Iya, betul. Oke, sebentar Bu ya. Kita munculkan dulu. Oke, sudah di layar Bu Yatim kelihatan? Belum, masih muter, Kak. Oke, saya akan bacakan ya. Saya akan bacakan artinya aja. Nah, di sini dikatakan ya di dalam surat 22 Al-Hajj itu ayat 17 demikian. Sesungguhnya orang-orang beriman, orang Yahudi, orang Sabi'in, orang Nasrani, orang Majusi, dan orang musyrik. Ini di dalam Al-Quran sendiri mengatakan orang musyrik juga termasuk orang beriman. Gimana? Oh, bukan Bu, lihat tafsirnya Bu, tafsirnya yang dibuka. Ya, ini kan sudah dinyatakan di sini katanya udah sempurna gitu kan. Gitu. Ini kan udah jelas banget. Kalau yang ayat yang tadi pernah saya bacakan itu yang tadi yang di dalam surat 2 Al-Baqarah itu 62 ya.
Coba Terus baca di dalam sampai selesai, Bu. Sesungguhnya coba baca sampai selesai. yang mana itu? Sesungguhnya orang-orang beriman, orang Yahudi, orang Sabi'in, Iya, orang Nasrani, orang Majusi, dan orang iya, musyrik, Allah pasti iya, memberi keputusan di antara mereka pada hari kiamat. Nah, paham nggak iya. kata-katanya? Jadi keputusan di hari kiamat ini dibedakan, bukan disamakan orang iman, orang Yahudi, orang Sabi'in, Nasrani itu, Majusi, musyrik itu sama keputusannya bukan. Oh, Udah, tapi kalau Bu, udah nggak apa-apa, saya Bu. mendengar tentang kalau apa dakwah-dakwah itu kan biasanya suka apa denger gitu ya. Hai orang-orang yang beriman gitu kan. Hai orang-orang yang beriman berarti kan ini semua termasuk gitu kan. Bukan hanya bukan, satu Bu. golongan aja. Tetapi kenapa ya kok apa di dalam surat 2 Al-Baqarah ayat yang ke-62 juga di dalam apa surat 5 Al-Maidah ayat 69 di Al-Baqarah sini ayat dikatakan hanya ayat berapa? tiga. Al-Baqarah ayat yang ke Al-Baqarah ya. Ayat yang ke-62. Ya, saya bacakan ya. Ya, di sini ada hanya 3 golongan saya baca nih. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabi'in. Siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ya, dan melakukan kebajikan, mereka mendapat pahala dari Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Sama sih ini perkataannya dengan apa surat Al-Maidah ayat yang ke-69. Nah, pertanyaan saya di sini kok apa namanya tidak ada gitu golongan berikut atau seperti ditunjukkan kepada orang-orang muslim gitu ya atau apa yang beragama Islam kok di sini enggak termasuk gitu dalam baik itu dalam surat Al-Baqarah baik itu dalam surat Al-Maidah. Kenapa gitu kok dipisah-pisahkan gitu? Dan di dalam surat tadi yang kita baca juga tadi ya, yang kita apa baca tadi itu surat apa surat 22 ayat yang ke-17 itu di situ pun kok tidak tertulis tentang apa orang-orang apa namanya orang Muslim gitu ya atau agama Islam gitu kok nggak ada itu nggak diakuin kenapa gitu ya pertanyaan bukan saya. Nggak diakuin, ini disampaikan dipanggil dibaratkan sesungguhnya orang-orang yang beriman, iman itu orang yang percaya. Jadi bukan berarti Muslim nggak diakuin itu bukan. Nah, orang beriman karena orang Muslim itu sudah beriman, dia percaya kepada Allah. Makanya disampaikan orang beriman, orang Yahudi, Nasrani, Sabi'in, siapa saja di antara mereka yang iman kepada Allah. Iya maksud saya itu kan kenapa kok golongan Islam atau golongan Muslim kok tidak dicatat juga gitu. Padahal kan ini Al-Quran itu sendiri gitu maksud saya. Kok apa yang dicatat justru orang Yahudi, orang Nasrani, orang Sabi'in. Pak Yusuf bisa bergabung. Itu Pak, silakan. Saya minta jelasan. Boleh, sebentar Pak Bom. Karena disampaikan di sini untuk orang Yahudi ini Bu, karena orang yang tidak beriman kepada Allah. Makanya disampaikan diperuntukkan untuk mereka orang Yahudi, Nasrani, orang yang Sabi'in. Makanya disampaikan untuk mereka. Karena kenapa nggak disampaikan kepada orang Islam? Karena orang Islam sudah percaya, sudah melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah itu. Ya lantas di dalam Al-Quran juga dikatakan yang dipilih itu justru Bani Israel Pak. Bani Israel gitu ya, bangsa Israel. Itu seperti di dalam surat ini, surat 44 ayat yang ke-32. Dan sungguh kami pilih mereka Bani Israel dengan ilmu kami. Surat 44 ayat 32. Bentar, saya buka dulu. Ayat 32 ya? Iya betul. Surah Dukhan, terus? Ya, di sini kan bunyinya seperti ini. Dan sungguh kami pilih mereka Bani Israel dan kenapa? Halo? Surat berapa? Surat 32. QS 4 ayat 32. Nggak terputus-putus, Bu. Surat berapa? 32, Pak. Ayat
Surat 44 ayat 32. Surat 44 ayat 32. Iya, betul. Oke. Ayat 31-nya Bu tentang cerita tentang itu Firaun itu. Memang ketika cerita Ya, sebentar Payung. Sebentar dulu ya. Sebentar Payung. Ayat 31. Oke, sudah Ibu Yatim di layar. Iya, oke. Saya akan bacakan artinya. Dan sungguh kami pilih mereka Bani Israel dan ilmu kami di atas semua bangsa. Gitu. Jadi di atas semua bangsa. Berarti kan dalam kurung. Nggak ada dalam kurungnya. Kurungnya lagi nggak ada ini. Pada masa itu. Oh, berarti lain ya citakannya ya. Tuh, sejarah Bu, biar bisa saya lanjut Kak, Bu. Bu, kalau ini begini nanti nggak bisa, Bu. Biar aja saya bisa lanjut Kak, bertanya. Oh, iya silakan. Iya. Jadi begini, minta maaf ya, saya bukan salah tapi karena dari tadi nggak ada titik temunya, Bu. Biar Ibu jelasin, makanya saya mau tanya dulu. Iya, silakan Pak, silakan. Jadi, iya Bu, ya, dari tadi tinggal udah, ya dia nggak paham jadi. Pak Ahmad, shalom, selamat malam, assalamualaikum Pak Ahmad. Pak Ahmad? Ya, salam. Ya, waalaikumsalam. Pak Bomo mau tanya. Saya mau tanya Pak, begini. Menurut Bapak, bangsa pilihan itu bangsa mana Pak? Kita nggak usah bicara agama. Sekarang aja kita melihat. Menurut Bapak, bangsa pilihan bangsa mana? Untuk zaman sekarang? Iya, sekarang aja. Ya bangsa yang... Menurut Bapak. Orang kita yang pakai logika bangsa aja, iman bangsa kepada Allah. Iya, bangsa mana? Bangsa Arab ya? Bangsa Arab. Menurut Bapak? Bukan Arab tok semuanya. Karena ya, banyak di kalangan orang dari Arab ajaran saja, Bapak, bukan Arab saja, Pak. Ya, oke, nggak apa-apa. Di kitab Bapak kan di dalam Al-Quran 27 ayat 91. Di setiap Al-Quran, Bapak paham surat? Ya? 27 ayat 91. 27 ayat 91. Bukan ya. GS 27 ayat 91. Di situ kan aku tuh kan Muhammad ya, benar nggak? Benar ya? Diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri Mekah, benar ya? Iya. Ya, yang dia menjadikan suci padanya dari segala sesuatu adalah miliknya dan aku diperintahkan agar aku termasuk orang-orang yang Muslim, begitu Pak ya? Benar ya? Ya, jadi intinya harus Tuhan yang benar, agama yang benar itu dari Mekah. Begitu ya Pak ya? Berarti negara yang diberkati itu dari negara agama yang benar dari menurut kitab Bapak kan? Tuhan dari Mekah, Pak. Kota suci gitu. Enggak maksudnya awal ini loh. Tuhan yang diberkati itu dari Mekah gitu loh. Jadi semua agama menurut Pak Sarul kan juga begitu. Di dalam ajaran Bapak juga kan agama yang diberkati kan diridhoi Allah kan agama Bapak. Di luar dari itu kan kafir kan Pak? Itu benar kan Pak? Benar nggak? Iya. Berarti agama di luar Israel, Yahudi, agama Kristen semua tuh kafir menurut agama Bapak kan? Ini kita mau open aja supaya kita putar-putar balik. Benar nggak Pak? Kalau untuk zaman sekarang benar Pak? Iya, zaman sekarang benar. Maksudnya mulai dari mulai kapan? Mulai kapan itu loh? Ketika mulai adanya Al-Quran ketika Nabi Muhammad telah mulai dari menjadi Rasul, Al-Quran diturunkan. Mulai dari situ ya. Berarti agama Bapak mulai dari situ semua Kristen Yahudi semua nggak benar ya. Pokoknya intinya begitu, nggak diridhoi. Benar nggak? Kita bicara langsung aja, nggak usah sembunyi-sembunyi, kita open aja. Gitu Pak ya? Oke. Berarti Al-Quran itu kan turun tahun 600 lebih. Terus nanti mulai agamanya mulai lancar, mulai dikembangkan itu tahun 700 sampai 800 ya. Begitu ya Pak ya? Ya? Iya. Nah, kita sekarang bicara logika. Oke. Gini Pak. Bapak coba buka surat Al-Ankabut 27 Pak. Al-Ankabut 27. Ini pemirsa dengar ya. Tadi pembicaraan kita udah nggak usah ada rekaman ini. Makanya saya mau tanya Bapak dulu.
Al-Ankabut 27. Bapak baca? Bisa atau saya baca? Al-Ankabut 27. Dan kami anugerahkan kepada Ibrahim, Ishak, dan Yakub, dan kami jadikan kenabian dan kitab kepada keturunannya, dan kami berikan kepadanya balasannya di dunia, dan sungguhnya dia di akhirat termasuk orang yang soleh. Ayat ini berarti sudah tidak berlaku lagi ya? Gimana, Pak? Ayat ini masih berlaku atau sudah tidak? Berlaku Tadi karena kan Bapak bilang keturunan Nabi Ibrahim. Iya, maksudnya sampai sekarang ini sudah tidak ada. Kalau untuk sekarang, kalau umatnya contoh, kalau pengikutnya mereka untuk saat sekarang enggak, Pak? Sudah enggak toh? Sudah tidak kan? Berarti ayat ini kita buang aja udah. Nggak usah pakai ya. Oh, enggak buang, enggak bisa. Ini kan enggak, maksudnya nggak perlu lagi. Karena kan ajaran yang benar kan Bapak ajaran. Tata. Terus ini Pak, ayat ini lagi Pak. Di dalam Al-Quran itu ada 3, Pak. Ada perintah, larangan, dan cerita. Ya udah. Nggak apa-apa, udah terserah Bapak udah. Sekarang Al-Maidah 46 Pak. Al-Maidah 46. Betul. Coba Bapak baca. Pokoknya Al-Ankabut 27 itu sudah nggak bisa berlaku buat Dan yang kami sekarang teruskan kan ya. jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat, dan kami menurunkan Injil padanya. Di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya, dan membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat, dan sebagai petunjuk serta pengarah untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, sekarang ada kata Injil di situ, ada petunjuk. Di sini ada bahasanya 2 Pak. Ada poin di dalam. Petunjuk dan pengajaran. Petunjuk cahaya terang. Ya, cahaya itu adalah yang terang. Dan pengajaran. Nah, di sini ada poin-poinnya, Pak. Kemudian Taurat dan Injil. Sekarang pertanyaan saya, apakah ayat ini sudah tidak berlaku lagi atau bagaimana? Maksudnya tidak berlaku seperti apa ya, Pak ya? Taurat dan Injil sudah tidak berlaku enggak? Oh, kalau karena untuk di sini kan Taurat dan Injil kan untuk diimani tidak. Kalau untuk diimani tidak. Berarti orang-orang Yahudi yang punya kitab Taurat sudah tidak ada. Terus orang Kristen yang kitab Injil sudah tidak ada, tidak bisa diselamatkan gitu ya. Berarti Tuhan sudah tidak ini, yang penting harus kitab Al-Quran itu yang benar. Kitab Taurat sudah tidak ada ya, gitu ya. Sudah nggak perlu diimani lagi. Nggak perlu diimani kan? Tidak oh perlu. Begitu ya. Oh ya, oke baik, sudah. Berarti ini sudah anggap saja nggak perlu lagi itu ya. Nah, sudah. Kemudian kenapa ada turun surat Yunus 94? Bapak baca dulu, Pak. 44. 94. Yunus ayat? Surat Yunus 90. Surat Yunus. Surat 10 kan surat Yunus? 94. Ini orang dengar semua ini. Maka jika engkau Muhammad berada dalam keraguan tentang apa yang kami turunkan kepadamu, maka tanyakanlah kepada orang yang membaca kitab sebelummu. Sungguh telah datang kebenaran kepadamu dari Tuhanmu, maka janganlah sekali-kali engkau termasuk orang-orang yang ragu. Pertanyaannya, Pak, kitab sebelumnya tuh apa, Pak? Taurat, Injil, Zabur. Kenapa mau tanya sama kitab yang tidak benar? Disuruh tanya. Bukan tidak benar, Pak. Dalam arti Injil, Taurat itu berlaku ketika di zaman itu, Pak. Jadi begini, Pak ya. Ya sudah, udah. Sekarang saya belum masuk logika. Saya mau tanyakan. Menurut Bapak, Allah Subhanahu wa taala dengan Yahweh, I'm who I am dalam bahasa Inggris. Yahweh atau Elohim atau Hasem, Melek, Afinu, Adonai, Elah, Elohim, Israel. Apakah sama dengan Allah Subhanahu wa taala? Jujur, Pak, saya kalau masalah umat selain Islam saya kurang paham tentang Yahweh itu. Enggak, maksudnya Tuhan itu sama enggak? Enggak, Tuhan satu, Esa. Bukan. Maksudnya Tuhan yang disembah oleh orang Israel, Yahweh, Elohim. Saya nggak bicara Kristen, Pak. Karena terlalu jauh nanti Bapak punya pemikiran. Saya bicara aja Tuhannya orang Israel. Yahweh, Elohim, Yosua, ya Mesia. Apakah sama dengan Allah Subhanahu wa taala? Sama.
begini Pak, tidak akan sama karena Allah Yahweh Elohim tidak memberikan firman-Nya kepada bangsa lain di luar bangsa Israel. Begini Pak, kita buka logika aja. Ya. Minta maaf, saya minta waktu 2 menit lagi. Begini Pak, kalau di dalam Injil Pak, ya, anak perjanjian adalah Israel, Ishak Israel, ya. Jadi begini Pak, semua perjanjian itu sudah terbukti sampai zaman sekarang Pak. Contoh, bangsa yang diberkati dalam Kejadian 17 ayat 19, bangsa yang diberkati adalah Ishak dan keturunannya, yaitu bangsa Israel. Ini Pak, saya kasih lihat bukti yang sekarang terjadi dunia sekarang ya. Yesaya 27 ayat 6. Pak Yusuf, tolong bacakan Pak Yusuf. Yesaya 27 ayat 6. Tolong tampilkan buat Pak Ahmad ini. Ya, sebentar ya Pak Bung. Ya, jadi begini Pak Ahmad, sambil menunggu, kita melihat dari kitab yang tertulis, Yesaya 27 ayat 6. Kita melihat yang tertulis dan firman, dan terjadi sekarang, yang kita anak-anak sekarang ini, semua Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, ateis, semua mengalami hal ini. Yang kita menerima sekarang. Kita menerima Pak, logika, pakai logika ya. Halo, tes pada hari yang akan datang, Yakub akan berakar, Israel akan berkembang dan bertunas dan memenuhi muka bumi dengan hasilnya. Ya, Bapak tahu nggak ayat ini bunyinya apa Pak? Supaya Bapak bertanya coba, kenapa ayat? Coba Bapak baca ayat ini, nanti saya jelaskan. Langsung dijelaskan aja, kelihatan Pak. Ya, jadi begini Pak, ayat ini menunjukkan Pak, jauh tahun sebelumnya. Inilah namanya orang yang diberkati, Pak. Ayat ini menunjukkan bahwa Israel akan berbuah. Makanya keturunan-keturunannya, Pak, mereka lahir, sebelum mereka lahir, Pak, AQ mereka berbeda dengan Bapak, dengan kami. Saya dengan Bapak, dengan seluruh di luar bangsa Israel, AQ-nya baru lahir saja, tidak seperti kita, Pak. Mereka mulai dari kecil, mereka diberkati, AQ mereka berbeda, Pak. Kami mungkin lahir 90 atau 100. Mereka baru lahir saja sudah 120 sampai 150, Pak. Itu AQ mereka. Rata-rata orang keturunan Yahudi. Terbukti, mereka manusia ciptaan berbeda dengan kami, manusia biasa. Mereka yang menciptakan semua teknologi, penemuan-penemuan, itulah mereka, Pak. Bangsa ini berkati. Sampai sekarang. Ya. Itu janji Tuhan kepada mereka. Sayangnya orang Israel yang Kristen cuma 5% siapa nih? Ini ya, siapa Pak? nih? Ini siapa nih? Ini Ayung, Pak. Ayung, sabar Ayung. Pak Ahmad, Ya. Ayung sabar ya. Ya, jangan Jadi, Anda masuk dulu. Oleh Bentar orang dulu. yang Anda kalau saya tinggi tanya, nggak diterima tuh, Pak. sebentar dulu. Hah? Bagaimana? Ya, sayangnya di Israel orang Kristennya coba sedikit, Pak. Anda punya jawaban salah, Pak. Tadi kita bicara orang Yahudi, belum Kristen, Pak. Saya kan kalau masuk di Kristen nanti Anda berabe. Makanya kita bicara Yahudi karena Anda, Pak Muhammad, ajaran Anda mengatakan orang Yahudi bangsa yang tidak diberkati. Sekarang udah nggak ada. Ya, paham nggak ayat itu? Berarti Tuhannya Yahudi sudah tinggalkan Yahudi. Betul nggak? Sekarang buka mata besar-besar. Saya baca ya di Alkitab ya. Pak, coba bayangkan Pak, tahun 60-an, ya, 1960-an, nggak usah bicara udah. Itu bangsa Israel cuma bangsa yang kecil Pak, dikeroyok sama bangsa-bangsa yang lain. Ya, ini saya baca ayat ya. Ya, ini Alkitab nggak pernah salah Pak. Israel memang bangsa yang kepala batu, karena mereka mentang-mentang bangsa pilihan. Makanya semuanya mereka malas tahu. Ini Pak ya, Bilangan 24 ya, saya kasih Bapak ayat ya. Kita singgung lihat sejarah, kita lihat kenyataannya nyata. Nanti sebentar baru saya masuk di tempat lain. Ini loh. Bilangan 24 ayat 9. Bapak dengar ya, saya baca ayatnya. Supaya Bapak tahu. Yang terjadi sampai sekarang ini. Sekarang ini lagi konflik ini loh. Supaya Bapak paham. Ia meniarap dan merebahkan diri sebagai singa jantan.
Dan sebagai singa betina, siapakah yang berani membangunkannya? Diberkatilah orang yang memberkati engkau, dan terkutuklah orang yang mengutuk engkau. Pak, ayat ini janji Tuhan kepada bangsa Israel. Ini yang menulis ini Nabi Musa, Pak. Jadi Israel bagaikan singa yang sedang tidur, Pak. Jadi jangan diganggu. Dan terjadi demikian. Bukan dia dibantu sama Amerika. Tidak, Pak. Di Amerika itu orang pintar, orang Israel. Di Rusia orang pintar itu orang apa? Yahudi. Oh, jadi maksud Dulu, Pak. Bapak, Bentar, saya belum. Ayung, tar dulu. Kita bicara logika dulu. Tar dulu. biarkan semena-menaan gitu, Pak. Bukan semena-mena, Pak. Tuhan juga tidak mau. Tapi karena mereka memang mentang. Bapak tahu nggak kalau Bapak punya anak dimanja? Kan sehat, namanya orang tua, ya biarlah, sudah biarlah. Tapi kita kan harus, tidak mungkin kita pukul anak itu, kita ke sini, kita ajar baik-baik. Kan begitu. Karena Israel merasa bahwa dia bangsa pilihan, diberkati, makanya di kepala batu, Pak. Saya bukan menyetujui, tapi Bapak ini kenyataannya. Bapak dengar, saya baca ayatnya. Ini kita lihat kenyataannya dulu. Ini kenyataannya. Saya baca dulu, Pak, ya, di kitab Yeremia, ya. Tunggu sebentar, Pak, ya. Supaya Bapak paham. Siapa itu bangsa Israel? Bukan saya bela, Pak. Tapi kenyataan. Makanya saya sebagai bangsa Indonesia, saya nggak berani mengutuk bangsa Israel. Minta maaf. Kami nggak berani kutuk. Karena terkutuklah orang yang mengutuk dia. Saya nggak berani, Pak. Karena saya takut dengan Elohim. Yahweh, Kalau Tuhannya orang saya Israel. kan mengutuk yang salah. Bentar, Pak. Saya baca dulu, Pak. Sebentar dulu. Ini, Pak, ya. Di ayat Yeremia 1 ayat 19. Mereka akan memerangi engkau, akan perang lawan Israel. Ya. Tetapi tidak akan mengalahkan engkau, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Pak, bangsa Israel bagaimanapun kalian mau serang dia, Pak. Mau bilang dia kafir, mau apa, Pak. Dia malas tahu. Karena dia tahu dia punya Tuhan tidak diberikan kepada bangsa lain. Firman tidak diberikan kepada bangsa lain. Tapi dia pernah selalu, Bapak coba tanya siapapun yang pernah ke Israel, orang-orang politik yang tinggi, Bapak bacalah, nonton-nonton apa, coba tanyakan. Bangsa Israel bagaimana? Dia kalau diganggu, baru bergerak. Kalau tidak, dia tidak akan berganggu. Kemudian, Pak, ya, saya baca di 2 Tawarik. Bapak supaya paham. Saya baca loh. Ini saya tidak ambil dari perjanjian baru. Enggak, Pak. Saya bikin perjanjian lama. Karena kita perjanjian lama sama dengan apa yang Israel punya. Beda dan kami punya. Beda. Ya. Tapi Bapak bilang ini, jadi saya baca dulu ya. Kitab Tawarik, ya. 2 Tawarik 20, ya. Dan berseru, camkanlah. Ini ada kata camkanlah. Hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem, dan tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu. Jangan kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah, Yahweh Elohim. Pak, Israel tidak pernah takut sama apapun, Pak, karena mereka punya Tuhan yang berperang melawan bangsa-bangsa, Pak. Bapak tahu tahun 67, 66, 67, Israel hanya berperang melawan negara besar hanya 6 hari, Pak. Di luar nalar manusia, Pak. Nggak ada bisa melawan, Pak. Tidak ada bangsa Amerika bantu-bantu, nggak ada. Yang diciptakan oleh bangsa-bangsa ini dunia yang sekarang kita pakai, Pak, orang Yahudi, termasuk Facebook. Orang Yahudi. Bapak menikmati sekarang teknologinya. Jadi gitu loh, Pak. Jadi kalau kita mau bicara mengutuk bangsa Israel, minta maaf, sekarang saya cuma ingatkan Bapak, jangan mengutuk bangsa Israel. Ayo. Ayo. Aduh, Pak Yusuf. Kita mengutuk gimana? Ya. Kalau kita mengutuk, terkutuklah dia, begitu, Ayung. Jadi, Pak Ahmad ya, ini masih Pak Ahmad ya. Jadi gini loh, Pak. Kita bicara Ya, logika. Kemudian tadi Bapak, ya, ntar Pak. Sekarang Pak Ahmad ya. Pak Ayung sudah keluar. Pak Ahmad, gini ya, Pak ya. Tadi Bapak mengatakan bahwa setelah Injil tahun 600 sekian, setelah itu Injil sudah tidak benar. Betul nggak, Pak Ahmad? Tadi Bapak bilang. Berarti agama yang benar, Bapak pelajaran ya? Betul nggak, Pak? Kita beriman kepada Injil, kita mempercayai. Entar, nggak usah bicara itu, Pak. Bukan berarti kan kita... di dalam kitab, gini, Pak. Di dalam kitab Bapak kan seluruh agama yang dirohi kan cuma hanya agama Bapak. Benar nggak, Pak? Iya, benar. Kalau untuk zaman sekarang benar. Berarti iya sekarang. Yahudi, jangan sekarang, Pak. Pokoknya mulai dari Al-Quran turun, kapan? Iya. Benar nggak, Pak? Iya. Nah, iya. Ini semua dengar ya. Oke. Berarti mulai dari tahun 800 ya. Benar nggak? Al-Quran dituliskan setelah 200 tahun kemudian kan? Berarti tahun 800. Bapak iya dulu.
baru kita lanjut. Oke? Ya, lanjut. Tahun 800 Masehi, berarti 1200 tahun yang lalu. Benar nggak, Pak? Ya, lanjut. 1200, ya. Oke? Kita lanjut ya. Ini sudah terakhir, 1 menit aja. Nah, begini, Pak. Ini saya kasih tunjuk yang bukti-bukti yang apa? Yang Bapak perlu ketahui. Kita bicara firman, tapi kita melihat, sorry ya, kita melihat bukti, Pak. Jangan kita bicara firman, tapi logika kita, mindset kami, kita tidak jalan. Pada tahun, menurut Bapak, pada tahun 900 itu Al-Quran sudah ada kah belum, Pak? Agama Islam sudah ada kah belum? Saya tanya Bapak dulu. Gimana? Tahun 900. Tahun 900 Masehi, agama Islam sudah ada nggak? Sudah ada ya? Tahu tahun, Pak. Maksudnya agama turun kan, Al-Quran kan sudah ada kan pada waktu zaman Nabi Muhammad. Tentang turunnya Al-Quran, kerusulannya Nabi. Kalau Iya, misalnya tahun, itu tahun 900 sudah ada nggak? Tahun 900 sudah ada nggak? Tahun 900. Sudah ada lah. Ya toh? Aduh, Bapak ini gimana sih? Orang-orang ketahuan nanti Bapak ini. Nggak apa-apa. Ini aja masalah tahun saja Bapak sudah bilang nggak tahu. Gimana sih? Benar, mending terus terang saya Pak. Kalau begini, sejarah, Pak, kalau sejarah Al-Quran tentang itu, Quran, iya, kalau tahun-tahunnya saya Nabi nggak tahu. Muhammad ada tahun berapa, Pak? Ajaran Islam ada tahun berapa, Pak? Saya masalah tahun-tahun tentang kerusulannya ini saya nggak tahu, Pak, tahun. Aduh, ini kalau bicara. Gini, Pak. Saya tahu tentang sejarahnya aja, Pak. Iya, Al-Quran itu kan Nabi Muhammad tahun 600 lebih. Benar nggak? Al-Quran turun kan setelah itu kan 100 sampai 200 tahun. Kan iya kan? Sahabat-sahabat Nabi, hadis kan dituliskan oleh nabi-nabi punya saudara, apa, teman-teman sahabat, ya kan? Saudara sahabat kan? Benar nggak? Saya tidak menyalahkan Bapak punya kitab. Kita bicara sekarang masalah yang terjadi aja, yang kita lihat kenyataan. Benar nggak? Tadi Bapak bilang yang kita sekarang kan cuma sekarang nih kan? Ya, makanya saya tanya. Di tahun 800 ini kan firman Allah kan turun kepada Nabi Muhammad kan tahun 600 lebih di Gua Hiro. Makanya kan tahun 800 berarti Al-Quran kan sudah ada sampai tahun 900 kan? Benar nggak, Pak? Nah, nanti Bapak tolong catat ya. Bapak tolong buka di YouTube atau di internet ya, yang orang Yahudi ciptakan di Google, itu orang Yahudi semua ya. Nah, Bapak tolong lihat namanya Gunung Mokatam. Ya. Gunung Mokatam yang ada di Mesir. Itu tahun 979. Sekarang Gunung Mesir itu masih ada sampai sekarang. Sudah jadi gereja di situ, tempat ibadah. Ya. Bapak coba buka itu di abad ke-10. Ya, itu dipimpin oleh Khalifah Fatimiyah yang pertama, yang bernama Muiz. Nah, itu dia menyuruh para gereja, bapak-bapak gereja waktu itu, dipimpin oleh Patricia Abraham. Ya, itu tahun 979. Dia mengutip Injil Matius 19 ayat 27. Bisa dipercepat, Pak. Matius 17 ayat 20. Berkata apa? Kalau memang Alkitab itu asli, sesuai dengan firman Tuhan kan bertulis bahwa siapa punya iman sebesar biji sesawi, pindahkan gunung. Makanya dia tes. Tes itu pendeta-pendeta. Dengan 3 syarat. Kalau gunung tidak berpindah, hanya pilih 3. Pindah masuk agama Islam, atau kedua, keluar dari Mesir, atau ketiga, penggal di kepala dipenggal, dibunuh mati semua. Yang terjadi adalah Pastor Abraham melakukan sesuai dengan apa yang diminta. Dalam 3 hari, Pak, Gunung Mokatam itu pindah sejauh 3 km. Berarti firman Tuhan itu benar. Apa yang terjadi, Pak? Mereka semua raja-raja keturunan semua yang ada di Mesir dibaptis. Itu aja, Pak. Makasih banyak. Ya, bisa saya tanggapi, Pak? Ya, silakan. Ya, terima kasih Pak Yusuf. Assalamualaikum Pak Kang Ahmad. Untuk dari tadi Pak Bom ya, saya rasa paling diberikan waktu banyak sekali. Nah, untuk itu Pak, untuk membuktikan bahwa di sini ada
banyak sekali, termasuk Pak Yusuf, saya rasa keimanannya bukan sebiji sawi. Ini ya sudah besar itu keimanannya, atau Bu Aubrel, Bu Yatim, Bu Pak Bombom. Ini bisa nggak itu dibuktikan untuk zaman sekarang? Misalkan Pak Bombom silahkan pindahkan Monas dari Jakarta ke Bandung. Nah itu kita uji. Begini. Kalau misalkan Pak Bombom mengisahkan itu karena cerita-cerita. Saya siap dibaptis kalau misalkan Pak Bombom bisa mindahin Monas sekarang ini ke Bandung. Begitu. Atau dan tadi tentang keimanan ya. Ada yang satu saya temukan ayat di Bible ini mengenai ini Markus ayat di Markus 13 ayat 32. Yesus kan Tuhan. Ketika dia Tuhan, tentu dia maha mengetahui. Nah, di ayat tersebut ternyata tetapi tentang hari saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga tidak tahu, anak pun tidak tahu, hanya Bapa saja yang tahu tentang hari kiamat. Nah, ini Bisa kan dijawab. kenapa Yesus juga tidak mengetahui tentang hari kiamat, kok dituhankan begitu Pak? Itu. Silakan mungkin ada yang menanggapi. Ya sudah. Sudah Pak Bombom. Bisa Pak Bombom pindahin Mas, Pak Bombom? Ya, begini Pak Yung. Di dalam kekristenan, di dalam Injil, Tuhan bekerja bukan berdasarkan permintaan orang yang antikris. Seperti kayak Pak Ayung begini, ya. Di zaman Tuhan Yesus waktu ada di tengah-tengah dunia, banyak ahli Taurat itu yang meminta tanda. Tuhan Yesus berkata, kepada orang-orang ini tidak akan diberikan tanda. Karena sekalipun diberikan tanda, mereka tetap aja dikuasai iblis karena Tuhan tahu bahwa mereka itu adalah anti kebenaran. Jadi cara kerja Tuhan bukan berdasarkan keinginannya Pak Ayung ya. Cara kerja Tuhan itu berdasarkan keputusan dan rencananya. Anda mau percaya atau tidak silakan, apa yang sudah disampaikan oleh Pak Bombom tadi itu adalah realita dan fakta sejarah. Saya pun juga sudah pernah ke sana, jadi saya tahu betul itu terjadi. Dan rakyat di Mesir, kalau Anda tidak percaya, Anda boleh ke sana. Dan Anda bisa saksikan sendiri karena mereka yang akan menceritakan kepada Anda. Gitu. Begitu Pak Ayung. Ya. Boleh saya jawab Pak? Boleh saya jawab dulu? Jangan berasal dari orang yang menguji antikris ya. Nah itu kan dulu yang Pak Bombom ceritakan tadi kan yang mengujinya justru itu antikris itu, bahkan sampai dipenggal kepala itu. Kalau saya kalau bukan antikris Pak, Bapak baca. Kalau Pak Bombom tidak bisa gini Pak Yung, gini loh, saya kasih nggak apa-apa. Gini saya kasih tahu Pak Yung, gini ya. Tuhan itu tahu betul siapa orang-orang yang akan menerima dia. Siapa orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Kalau model seperti seperti Pak Ayung ini, dari dulu kan ngeyel terus menentang kebenaran. Maka Tuhan juga tidak tertarik untuk membuktikan kuasanya kepada Pak Ayung. Nah kemarin Bapak ditantang sama Pak Joko, tapi Bapak juga tidak berani. Oh, saya Joko berani menantang Bapak secara jelas. Kalau memang berani, kemarin kan sudah ditantang untuk membuktikan bahwa siapa Tuhan yang mendengarkan gitu. Tapi Pak Ayung juga tidak berani kan? Oh, saya berani, justru saya balik tantang Pak Joko. Itu bukan berani namanya kalau balik nantang.
Anda membuat persyaratan yang tidak ada hubungannya dengan apa yang disampaikan. Kan selama ini pembicaraannya hanya mengarah kepada untuk membuktikan Tuhan siapa yang benar. Karena Tuhan itu kan hanya satu kan Pak Yung, tidak mungkin ada dua Tuhan. Makanya hanya untuk membuktikan daripada ngotot-ngotot di dalam perdebatan, kemarin kan Pak Joko sudah mengarahkan seperti itu. Silakan kalau misalnya kemarin Pak Ayung mau, tapi Pak Ayung tidak bersedia. Pak Ayung mengalihkan dengan membuat pernyataan yang sama sekali membuat orang juga lucu mendengarnya Pak Ayung. Gitu Pak Ayung. Ya justru saya mengarahkan tantangannya sesuai Alkitabiah. Seperti tadi Pak Bom, iman sebiji sawi saja bisa memindahkan gunung. Nah kemarin saya mengutip ayat di Bible juga yang katanya siapapun yang beriman kepada Yesus kalau memegang ular itu tidak akan celaka, ataupun yang memegang orang sakit pasti sembuh. Maksudnya begini Ayung begini, ayat itu begini maksudnya Ayung, saya mau jelaskan ya. Contoh, Ayung undang saya ke acaranya Ayung, toh benar nggak? Ayung kan ajak saya, kita ini kan bangsa Indonesia saling silaturahmi, meskipun saya orang kafir menurut ajarannya Bapak undang saya ke sana, tapi saya punya hati kan sebagai sahabat, sebagai saudara, sesama bangsa saya akan datang, ya. Nah, saya akan datang ke tempat acara Bapak, contoh orang kawin. Tapi kan Bapak mungkin nggak benci saya, tapi mungkin teman-teman Bapak ada sengaja, saya nggak tahu, tapi ada sengaja, ya, taruh racun di dalam makanan saya. Saya nggak tahu Pak. Tapi kami orang Kristen biasanya makan dimanapun, tempat manapun kami berdoa. Kami minta Tuhan kuduskan makanan yang kami makan, kuduskan minuman yang kami makan. Pak, 100% kami tidak akan mati kena racun, Pak. Bapak harus paham itu. Itulah Tuhan kami ada. Itu maksudnya ayat itu, Pak. Bukan disengaja. Bukan kami tahu baru kami melakukan itu. Itu namanya menguji, Pak. Bapak paham ya? Kalau nggak paham, saya jelaskan lagi. Demikian. Boleh saya Jadi tambahin? yang menyembuhkan orang sakit, menyimpan tangannya di orang sakit. Oke, gini. Pak Ayung sekarang, bentar Pak. Pak Ayung sekarang gini. Pak Ayung kan bilang mau tantangan. Nah, sekarang gini Pak. Bapak tolong lapor ke di mana yang bisa kasih izin agar kami para pendeta hamba Tuhan dikasih izin untuk melakukan mujizat-mujizat, ya. Ini saya tantang Bapak. Contoh Pastor Andi Simon yang lagi loh Pak. Sama-sama melakukannya. Kemarin kan Pak Si itu kan sama-sama melakukan. Ntar Pak. Oh, kalau di Quran ada Pak. Ntar Pak. Payung, Payung dengar dulu. Sendiri itu dilarang. Jangan ribut. Ini bukan tempat kita berdebat Pak. Kita berbicara diskusi. Ini Payung kan tantang kita nggak mau. Sekarang ini aja Pak. Kami punya Tuhan berkuasa Pak. Contoh kami selalu diajar orang untuk berdoa orang, kami berdoa Pak. Itu kuasa bukan dari kita. Kami punya Tuhan Yesus yang dahsyat. Gini Pak, ini aja, nggak usah kita tantang apa. Bapak tolong uruskan surat ke Mabes, ke pemerintah, bikin undang di stadion, ya, undang hamba Tuhan, termasuk yang lagi ngetren sekarang ini, ya, Bapak Pastor Andi Simon dari Balikpapan, ya, untuk beliau diizinkan untuk mengobati orang-orang corona, karena beliau banyak menyembuhkan orang corona, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, ya. Jadi kami ini hamba Tuhan diberikan hikmat berbeda-beda. Ada yang pengajaran, ada yang membuat penyembuhan, ya, macam-macam. Jadi kalau Bapak sekarang menantang orang Kristen, silakan Bapak tolong urus surat, ya, Pak Ayung baru pergi mengundang. Kami adakan KKR. Gitu aja. Pak ini, ya, Bapak ini jangan mulut besar, oke? Bapak ini gimana? Tadi kan lompat dari masalah ini. Ketika Bapak bukan. Bapak kan bilang pindahkan Monas. Bapak kan bilang pindahkan Monas. Iya kan? Terus Markus 16 ayat kemarin. Ntar dulu. Ini orang banyak dengar. Markus 16 ayat 18. Terus sekarang lagi Markus 13 yang tentang anak tidak tahu. Kalau saya mau jelaskan, Bapak aja nggak mengerti Bapak, Anak, dan Roh Kudus. Bapak nggak mengerti. Maksudnya gini Pak, yang tadi Bapak sampaikan,
Yesus kenapa adalah Tuhan? Karena dia adalah firman. Firman Allah menjadi manusia. Dia kembali kepada Bapa, dia Tuhan. Kenapa bicara begitu? Kalau saya menjelaskan, yang kecil aja Bapak nggak ngerti. Apalagi saya mau bicara masuk dalam teologi, ya Bapak lebih nggak jelas. Makanya sekarang saya bilang sama Bapak, ini semua nih, saya kepingin sekali. Bapak, tolong urus izin kepada kami orang minoritas untuk bikin mujizat KKR besar-besaran di stadion yang Mbak Ayung tinggal di mana, minta izin, jangan kami minta izin tidak akan, karena ini melanggar, tapi kami tahu orang Kristen, dalam Roma 13, pemerintah adalah wakil Tuhan, makanya kami nggak mau pergi, ya kami mengikuti aturan pemerintah. Bapak menguji kami keimanan Kristen, kami siap diuji, sesuai dengan 1 Yohanes 4. Bapak yang buat izin, undang seluruh pastor, termasuk Bapak Pastor Adi Simon, Pak Yusuf, Bom, Pak Kasih Karunia, undang kami melakukan KKR. Bapak akan melihat dan Bapak akan melihat, mata terbuka akan melihat kuasa Tuhan Yesus. Ya. Kenapa mesti diundang? Saya lihat sesungguhnya kalaupun memang bisa itu mohon maaf Pak Ayu, Pak Bodo. Ya, tadi kan sudah dijawab kepada boleh saya? Ini jangan boleh saya? Ini main rempukan terus ini. Sebentar, kasih Ibu Abre dulu. Ibu Abre silakan Ibu Abre. Baik, terima kasih Pak Yusuf. Saya rasa topik itu tidak usah kita bicarakan kembali. Kemarin sudah selesai, kemarin, sekarang today for today gitu. Nah, terima kasih penjelasannya Pak Bom sebelumnya. Selamat malam Pak Ayung. Selamat malam. Ayung. Baik Pak Ayung. Oke, tadi saya sudah bertanya mengenai Quran 47 Pak Ayung ayat 7. Pertanyaan saya belum terjawab, Bu. Mengenai apa Pak Ayung? Mengenai tadi di Markus 13 ayat 32. Ini aja Pak Ayung. Pak Yesus sendiri tidak tahu mengenai hari kiamat. Nah, gini Pak Yung, gini. Saya jawab Pak Yung. Saya jawab ya. Pak Yung, Tuhan Yesus turun ke dalam dunia, dia ada di dua fungsi. Karena dia menjembatani antara Tuhan dan manusia. Di sisi manusianya dia tidak tahu, karena dia tidak punya hak untuk menyampaikan itu. Karena dia berkapasitas di sisi manusia. Tapi di sisi kealahannya dia tahu semua. Sampai Anda punya jantung, setiap sel yang bergerak di dalam tubuh Anda itu Tuhan Yesus tahu semua. Karena itu diciptakan oleh Tuhan Yesus, Pak Ayung. Cuma Anda tidak mengenal dia, Tuhan yang mengasihi Anda. Jadi di dalam dikotomi Tuhan Yesus ya sebagai pengantara antara Allah atau Elohim dengan manusia itu sendiri, dia harus berdiri di dua sisi. Kenapa? Karena kalau dia hanya berdiri di sisi kealahan, dia tidak mungkin naik ke kayu salib, gitu. Jadi dia harus berdiri di dua sisi. Di satu sisi dia sebagai manusia, di satu sisi dia juga Allah yang menjadi manusia. Jadi pada di sisi manusianya, dia tidak berhak untuk menyampaikan tentang hari kiamat. Nah, orang kalau diberitahu tentang hari kiamat, maka manusia ini akan semakin jahat. Karena apa? Karena mereka tahu, oh belum harinya. Nanti tunggu saja kalau sudah dekat 2-3 hari lagi baru bertobat. Gitu Pak Ayung. Jadi logika itu harus jalan ya Pak Ayung ya. Ini bukan masalah penjelasan hari kiamat, masalahnya tahu atau tidak. Iya, saya sudah jelaskan tadi. Saya sudah jelaskan tadi Pak Ayung. Pak Ayung kok nggak nangkap-nangkap sih? Ini bahasa yang sangat sederhana. Anak SD pun, bahkan anak TK pun saya pikir juga bisa paham ini ya. Tuhan Yesus turun ke dalam dunia itu kita harus melihat dikotomi. Jadi dua fungsi atau di sisi manusianya dia ada karena dia bisa turun dan menjadi manusia, dia lahir sebagai manusia. Itu di situ harus dilihat dengan jelas. Nah, di sisi kealahannya, kemahakuasaan dia sebagai Tuhan itu juga terlihat dari pekerjaan dan pengajaran yang dia lakukan.
Gitu Pak Yung. Jadi jelas ya. Kenapa Pak Yusuf bisa menyimpulkan bahwa Yesus itu memiliki dua sisi, Pak? Loh, iya dong, dia lahir sebagai manusia. Bagaimana sih Pak Yung ini? Lalu di mana? Sebagai manusia Pak Yung, dia bukan seperti malaikat Jibril yang datang tiba-tiba terus kemudian pergi tiba-tiba. Dia tuh dia datang tuh Tuhan yang jelas, yang tidak membingungkan manusia. Dia datang, dia lahir sebagai manusia. Itu sisi kemanusiaannya, gitu loh Pak Yung. Penjelasan, bukan tidak Alkitabiah. Saya inginkan satu ayat mana sisi ketuhanan Yesus ketika di dalam Alkitab dan mana sisi kemanusiaan Yesus. Kalau sisi kemanusiaan itu tadi sisi kemanusiaan. Yesus lapar, Yesus sedih. Nah, itu sisi kemanusiaan. Lalu sisi keilahiannya Tuhan Yesus tidur. Ya, Tuhan Yesus tidur, Tuhan Yesus lapar. Itu sisi manusianya. Tuhan Yesus tidak memberitahu tentang hari kiamat. Itu sisi manusianya. Nah, sisi kealahannya, ini saya beritahu sama Pak Yung ini, pasang telinga baik-baik Pak Yung ya. Tidak ada satu manusia, tidak ada satu nabi pun, tidak ada satu rasul pun yang mampu mengajarkan jikalau kamu ditampar pipi kiri, berikan juga pipi kanan. Tidak ada satu rasul pun yang mampu Pak Yung, apalagi rasul yang palsu, itu tidak mungkin bisa mengajarkan seperti itu. Betul. Gitu Pak Yung, jelas ya? Jadi di sisi kealahannya sangat jelas. Dia membangkitkan orang mati. Dia berjalan di atas air. Itu sisi kealahan dia. Dan tidak bisa dibantah bahwa memang dialah Allah itu sendiri gitu loh. Yang menjadi manusia. Masih kurang itu Pak. Kalaupun berjalan kalau masih kurang Pak Yusuf, kalau Pak Yusuf, ya saya ini akan tambahkan nih biar jelas ya, baca ini apa ayat firman Tuhannya di dalam Ibrani pasal 1 ayat yang kedua, 3, 4 dan 6 ya. Ini di sini dikatakan ya bahwa yang menciptakan alam semesta, Pak Yung pengen tahu siapa? Dengar baik-baik. Maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Ia di situ adalah Allah ya, Bapa gitu ya. Yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Nah, di ayat yang ininya seterusnya. Ya dengar dulu ini baik-baik, seterusnya ini belum selesai. Oleh Yesus Kristus, Allah telah menjadikan alam semesta. Ya, Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Yang cerita Bu? Bu, itu siapa yang cerita Bu? Ini adalah firman Allah. Yesus bukan? Ya. Oke, Pak Yung. Kan cerita orang. Anda bertanya, Pak Yung, Anda bertanya mana ayatnya yang menunjukkan dia di dalam sisi kealahannya. Kan sudah dijelaskan tadi, saya sudah jelaskan panjang lebar, makanya saya bilang tadi, orang yang antikris yang model, maaf ya, seperti Pak Yung ini, sampai kapanpun Tuhan juga tidak tertarik untuk memberitahu mujizatnya kepada Anda. Karena Anda ini terus menentang dan menyangkal kebenaran itu. Gitu. Sudah dijelaskan. Mana ada manusia yang bisa mengajarkan, jikalau ada yang meminjam kepada kamu, jangan meminta balik. Jikalau kamu disuruh berjalan 1 kilometer, berjalanlah 2 kilometer. Itu tidak ada manusia yang bisa mengajarkan seperti itu, Pak Yung. Berdoalah buat musuh-musuhmu, kasihilah, mintalah berkat buat mereka. Pada saat dia di atas kayu salib, sisi kealahannya tetap terlihat. Ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Gitu Pak Yung, jelas ya? Oke, sekarang saya kasih kesempatan Pak Kasih Karunia, silakan Pak Kasih. Terima kasih. Yung, pertanyaan Pak Yung nih ya sudah berapa kali. Sudah sering dipertanyakan itu, sudah kita jawab. Ya, kalau kita jawab ya begitu lagi. Jadi mengenai Markus tadi itu jelas Yesus berkata di situ dia menyamakan dirinya
Makanya dibilang di situ baca baik-baik ya. Anak pun tidak tahu. Dalam arti dia berbicara kepada siapa? Pada murid-muridnya. Dia menyamakan dirinya sama seperti murid-muridnya di situ, bahwa muridnya itu kan manusia biasa. Nah, dia bilang anak juga tidak tahu, memposisikan dirinya sebagai manusia biasa, bukan memposisikan dirinya sebagai Tuhan. Jadi baik-baik baca, jangan menyimpulkan sendiri, begitu loh. Ya, sudah dijelaskan Pak Yusuf, ya, keilahiannya, kemanusiaannya, kamu juga tidak menerima. Nah, mengenai ketuhanan Yesus sudah dijelaskan juga Pak Yusuf, ya. Nah, sekarang saya akan tambahkan lagi ayat-ayatnya. Mau percaya, mau tidak, ya terserah kamu, ya. Nah, bisa dibukakan Kisah Para Rasul, Pak Yusuf? Iya, oke Pak. Kisah Para Rasul berapa Pak? 4 ayat 12. 4. Oke, Kisah Rasul 4 ayat 12. Ya. Sebentar ya, kita tampilkan dulu. Ya. Oke, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga, selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia, yang olehnya kita dapat diselamatkan. Sudah jelas tuh, ada keselamatan lain. Nah, sekarang kita lihat di Yesaya, Pak Yusuf. Ya. Di Yesaya 43 ayat 11. Siapa juru selamat itu sebenarnya? Oke, Yesaya 43 ayat 11. Akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Nah, akulah Tuhan, Yahweh di situ. Yahweh, tidak ada juru selamat lain selain daripadaku. Nah, kemudian Yesus mengkonfirmasi di Kisah Para Rasul bahwa dialah juru selamat. Jadi maksud itu. Begitu Yong, cara baca Alkitab Yong. Ya. Jangan kamu ambil satu ayat lalu kamu simpulkan. Kalau Al-Qur'an boleh kamu simpulkan seperti itu, karena Al-Qur'an tidak runut, ya, kepotong-potong. Begitu. Terima kasih Pak Yusuf. Boleh saya tambahkan Pak Yusuf sedikit aja? Pak Yusuf saya tambahkan sedikit ya. Jadi gini Ayung kan tadi tanyakan, Ibu tadi bacakan kitab Ibrani, Ayung bilang, itu siapa yang bicara? Ya kan? Pasti kan Anda sudah didoktrin oleh yang sebelum-sebelumnya bilang itu Paulus, ya kan? Oke. Jadi tanya Ayung. Ntar Ayung, ntar dulu. Ada kan yang cerita. Udah. Giliran Aubrey tanya, Aubrey mau tanya itu. Aubrey belum tanya. Ayung, kita sudah jawab. Satu menit. Ayung. Sekarang aku jelaskan dari kitab Yohanes, mau nggak? Ya, dulu dong. Itu perkataan Yesus langsung, Pak. Langsung ya? Perkataan Yesus langsung ya? Oke, baik. Ya. Ayung buka di Yohanes 9 ayat 35 sampai 39. Ayat 36 aja. Ayat 36 aja. Sampai ayat Yohanes 39 supaya Yohanes 9 ayat 36 ayat sampai 39, karena Ayung bilang itu perkataan Yesus kan? Ah, oke. Baca Ayung. Ya. Ayat 9, Yohanes 9 ayat 36 sampai 39. Ayung coba baca. Jangan saya. Saya tidak bawa Alkitab, Pak. Oke. Kalau ada di layar. Ayung ada di layar. Coba baca Ayung. Ayung bilang perkataan Yesus kan? Ya. Ya. Baca. Jawab. Dalam nama Tuhan Yesus. Ayo, jawabnya. Oh. Silakan Ibu Fatim. Ayung silakan. Begini Pak Ayung. Ibaratnya ini perempuan ini ibaratnya Ayung. Ayung kan bilang kan. Baca Pak Ayung. Baca Pak Ayung, baca. Ayung silakan. Sebentar Pak Mom. Silakan Pak Ayung baca Pak Ayung. Pak Ayung baca. Takut baca dia, takut murtad. Enggak, ini takut ya Pak Ayung. Kecil sekali, Pak. Oke, ini kan kata Yesus. Itu sudah dibesarin. Ini kata Yesus loh. Ayung kan kepingin kata Yesus. Nah, ini gini Ayung, sebelum baca saya jelaskan. Nah, ini seorang perempuan sama seperti Ayung bertanya sama Yesus. Siapa itu Yesus? Coba Ayung baca. Oke. Mulai 36 ya. Baca. Sudah gede-gedein itu Pak Ayung. Sudah besar itu, Pak. Enggak ada alasan.
Nanti kalau belum gede nanti saya kasih kacamata Pak Yung. Ada di saya kacamata besar Pak nih. Ya, Nah, silakan. Sudah digedein itu Pak Yung. Om yang menjelaskan kenapa saya harus baca. Silakan Pak. Ya, Nah, bilang aja maksudnya kan- takut. Bilang aja takut Pak Yung. Itu Ayung sudah kan jelas minta sudah besar itu. perkataan Yesus. Itu udah perkataan Yesus itu. Perkataan Yesus. Baca Yung. Kalau saya udah sering baca, makanya kamu baca dulu. Ya. Yo. Baca. Ya, silakan baca Pak. Loh, Ya, kok Ayung nggak mau silakan, baca? itu Sudah kan dikasih besar. supaya jelas Pak Yung, Bapak baca. Sudah besar itu. Silakan kan Pak Bom yang yang menjelaskan. Kalau saya kan waktunya Kenapa Pak Yung? Kan Kenapa sebentar Pak Bom. Kenapa Pak Yung tidak mau membacakan, Pak? Oh enggak, bukannya tidak mau, supaya lebih jelas. Supaya Pak lebih Yung jelas. Pak Yung kan bertanya, mana ayatnya, mana dalilnya, mana buktinya. Kalau Tuhan tadi kan bilang dikatakan di Ibrani, Anda bilang itu perkataan siapa? Bukan perkataan Tuhan Yesus. Nah ini sekarang coba Anda baca, ini perkataan Tuhan Yesus sendiri. Silakan baca Pak Yung. Ya silakan baca Pak. Enggak, Anda yang baca. Kan Anda tadi berkata kalau Ibrani itu bukan perkataan Tuhan Yesus. Nah ini ditampilkan yang perkataan dari Tuhan Yesus langsung. Silakan Anda baca. Baiklah, saya mau jadi saya mau jadi alat Tuhan ya bagi ini Pak Ayung nih ya. Saya akan bacakan. Jawabnya, siapakah dia, Tuhan, supaya aku percaya kepadanya? Kata Yesus kepadanya, engkau tetapi dia yang sedang. Bukan kelewatan Ibu. Kelewatan, ya. Kata Yesus kepadanya, engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu. Katanya, aku percaya Tuhan, lalu ia sujud menyembahnya. Kata Yesus, aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat, dapat melihat, dan supaya barang siapa yang dapat melihat menjadi buta. Kata-kata itu udah ya sampai 39 ya. Cukup. Ya, terus di mana nih? Yang sudah Pak Payung sudah cukup nanti Pak orang Yung. menilai aja. Anda mau percaya atau tidak itu bukan urusan kami. Silakan Pak Abdul, silakan Pak Abdul. Dia mau kata-katanya persis sama apa yang dia kehendaki. Ya. Pak Abdul, silakan Pak Abdul. Ya, boleh saya tambahin Pak Ayung satu ayat yang Yesus yang berkata. Itu agak kurang jelas itu Pak. Jadi suaranya Tuhan mana? Oh, bukan kurang jelas, yang otakmu yang kurang jelas. Lanjut tanya. Nah, Pak. Saya dulu ya. Baik, Pak. Payung. Sekarang saya ini tanya. Menanggapi Pak Bombom. Tadi yang takut ditanya. Apakah Muhammad bisa saya untuk ke kepolisian? Kenapa dibiarin menggantung masalah tadi? Bisa membangkitkan orang mati seperti apa yang Tuhan Yesus lakukan pada Lazarus? Oh, bukan Yesus saja. Bahkan saya nih mau jelas dulu Pak Udre ya, barusan ini. Yesus saja. Sekali katanya jelas Payung. Teman-teman sebentar. Teman-teman sebentar ya. Bu Yusuf sebentar. Ya, silakan Pak Abdul, silakan Pak, langsung Pak, silakan. Ya, Pak Yung, saya kasih tambahan yang tadi ya, Yesus yang berkata dulu ya. Wahyu 1 ayat 8, itu Tuhan Yesus yang berkata bahwa dia tuh yang Maha Kuasa, Tuhan Allah. Ini ayat Tuhan Yesus yang berkata ya. Wahyu 1 ayat 8. Aku adalah apa dan Omega, firman Tuhan Allah.
apa ini? Nah, ya baca. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang. Terusnya? Ya. Terusnya? Kenapa ini tidak langsung aku adalah Allah begitu, Pak? Astaga. Itu tuh yang maha Yong, kuasa. sekarang saya tanya, Yong. Sekarang saya tanya, tolong tunjukkan di Al-Quran, akulah Muhammad Nabi. Ada nggak? Untuk apa? Itu tidak ada. Ada, gini, di Al-Quran ada nggak tulis, akulah Nabi terakhir? Kan Al-Quran itu bukan Nah, makanya kamu tidak bisa memaksakan kehendak apa yang tertulis seperti apa kehendakmu. Waduh, parah kamu nih, Yong. Kamu ini memang parah, Yong. Kayak anak SD kamu, Yong, tidak bisa menyimak kalimat. Betul-betul parah otakmu. Relasinya di Al-Quran. Otakmu memang benar-benar parah. Atau begini, ada nggak di Al-Quran dikatakan, hei Muhammad, kamulah Nabi Rasul yang terakhir, yang ke-25. Ada nggak? Ada. Kamu Muhammad Rasul. Persis sama kata itu kalau ada ya. Kalau tolong tunjukkan kalau pasti ada. Seperti kalimat yang saya tunjukkan. Oh, saya tidak hafal ayatnya, Pak. Nah, makanya otakmu yang berot, tau nggak lo? Begini. Makanya lu tuh ya, Yong, lu tuh coba pikir dengan waras sedikit, Yong. Pikir dengan waras sedikit. Lu mau kehendaki kalimat persis sama apa yang ada dalam otakmu. Nggak bisa begitu, Yong. Tapi kamu coba baca kalimat itu sudah cukup jelas. Kamu masih menghendaki, wah, persis apa yang kau kehendaki. Sekarang kalau orang menghendaki apa yang orang inginkan, ada nggak? Bisa nggak? Sekarang tolong tunjukkan, ada nggak ayatnya yang mengatakan, hei Muhammad, kamulah Nabi, Rasul yang terakhir, yang nomor ke-25. Ada nggak sih itu? Persis ya? Kan persis ya? Kalau tidak ada berarti kamu bohong ya? Ayatnya. Persis kalimatnya. Persis kalimatnya. Tidak boleh yang ambigu, yang multitafsir. Nah, makanya kamu itu yang ambigu. Nah, sekarang ada nggak katanya? Ada nggak seperti itu di Al-Quran? Tolong tunjukkan. Ada nggak? Seperti gimana, Pak? Seperti gimana? Wahyu dari Tuhan, wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hai Muhammad, kamulah Nabi dan Rasul yang ke-25 dan yang terakhir. Tulis seperti itu kalau ada di Al-Quran, seperti itu, persis. Tolong tunjukkan ayatnya mana. Ada nggak Payung? Ada nggak? Ada kan yang Muhammad Rasulullah wa ladina asud wal Iya, persis kalimat yang saya inginkan. itu ada Pak, ada pengakuan Allah. Persis kalimat yang saya inginkan. Ada nggak? Tolong tunjukkan. Tolong tunjukkan, jangan ngomong ada saja. Kalau tidak ada berarti kamu bohong besar. Tidak ada itu, Pak. Kalau Nah, berarti kamu bohong besar kan? Berarti otakmu yang berot, atau enggak? Ya sudah, makasih. Pak. Kamu ini yang belajar dewasa sedikit, Yong, belajar intelektual sedikit. Dari kalimat saja kita sudah bisa menyimak. Enggak perlu kalimatnya persis yang sama kamu kendaki, Yong. Sebenarnya pertanyaan saya ini saya akan menginginkan ketololan kamu gitu loh. Ya kan? Sudah. Aduh, Ayong. Makasih karunia. Ya, sebentar. Yang harus dipastikan ngakunya sebagai saja, Pak, begitu. Lanjut, Bre, tanya, Bre. Bentar. Minta waktu. Saya baru kita biarkan Pak Abdul dulu, Pak Abdul bicara ya. Nah, ini tentang tadi Pak Bombo menantang saya untuk membuat izin ya, Pak. Udah, Ayong. Sekarang saya ditanya, kamu jangan takut ditanya. Tanya, Obre. Nah, tadi Pak Bombo sudah. Jadi begini. Ayong, kamu dengar, Yong. Kemarin ditantang. Sebentar. Kemarin kan ditantang dua orang melakukan. Kemarin, ya kan? Satunya baca, kamu juga baca. Ini ditantang dua-duanya melakukan juga. Kamu juga melakukan. Lakukan apa? Sama-sama melakukan lah. Kemarin kan kamu ditantang, kamu tidak berani. Dengan alasan kamu mau tantang balik. Oke, tantang balik sama-sama melakukan, begitu loh.
yang saya tantang itu yang tertulis di Alkitabiah, Pak. Kalau di Al-Quran itu. Oh iya, sama-sama melakukan. Kan begitu. Kalau di Al-Quran itu. Nah, berarti kamu tidak apple to apple. Berarti kamu pengecut, tidak apple to apple. Kemarin teman yang kesaksian kemarin menantang sama-sama melakukan. Oke, yang gigit ular juga ini sama-sama melakukan. Jadi apple to apple. Kamu jangan berkelit lagi. Makanya. Nah, berarti kamu berkelit. Lanjut tanya Aubrey. Dia berkelit lagi. Ya, berarti mau membuktikan kebenaran Alkitabnya. Kamu kan sudah dijelaskan, kamu masih tidak mau dengar. Kamu tidak mau percaya, ya sudah, nggak masalah, itu urusanmu. Sekarang giliran Aubrey tanya. Pak Yusuf, tolong Pak Yusuf. Ya, oke, Pak Abdul, silakan Pak Abdul, silakan. Bapak silakan, saya kasih kesempatan, silakan. Ya, Pak Yung, tadi kan udah jelas kalau yang Alfa dan Omega, yang awal dan akhir di Quran juga udah dikasih tahu bahwa itu Allah tuh yang awal dan yang akhir. Itu dijelaskan di 1 ayat 8 tuh, yang maha kuasa. Yang maha kuasa tuh siapa, Pak? Kalau bukan Allah. Matius 28 ayat 18, Pak. Ya, saya tanyakan ayat yang langsung tepat sasaran. Nah, ini Pak Yung nih, Pak Yung. Maaf ya, nih, dalam Matius 28 ayat 18. Bentar, Bu. Ayat lain juga, misalkan tadi Markus 13 itu Yesus tidak tahu apa-apa kok. Terus di 17 ayat 3 Yohanes, Yesus itu hanya sebatas utusan. Di Yohanes 11 ayat 12. Di Yohanes 11 ayat 12. Ya, seharusnya. Siapa saya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Saya tanya sama Bapak Ayung, apakah Muhammad bisa membangkitkan orang mati seperti apa yang Tuhan Yesus lakukan kepada Lazarus? Sebelum Yesus juga sudah ada yang membangkitkan, ya bisa membangkitkan orang mati. Jawab, itu mengenai keilahian. Jawab. Tolong Sebentar, teman-teman, tolong sebentar. Teman-teman, biar jelas ya. Bu Aubrey, sebentar. Bu Aubrey, sebentar Pak Yung. Bu Aubrey, suaranya ini timbul tenggelam ya. Mungkin handsetnya coba dibenarin dulu, Bu Aubrey. Suaranya nggak kedengaran. Saya tidak pakai headset. Coba pakai handset dulu, Bu. Kayak yang lainnya jadi noise. Hilang Coba lagi pakai handset dulu, suaranya. Ibu. Di mute. Saya belum selesai, Pak. Gimana? Ya, silakan Pak Abdul, agak cepat sedikit, Bu. Pak Abdul, silakan. Ya, soalnya dipotong-potong terus, Pak. Ya, memang saya jelaskan dulu ya supaya cepat. Pak Yung. Coba Bapak yang pengen ditanya tuh yang mana? Yang jelas yang mana? Coba. Yang pengen dijawab. Ya, itu tentang ayat-ayat yang saya kira kontradiktif. Tadi Pak Bom menghadirkan ayat jangan tentang banyak-banyak, satu aja Pak dulu. Ketuhanan Yesus. Tetapi itu tidak langsung aja nanti saya tanya. Nah, ayat-ayat yang lain menjelaskan bahwa Yesus itu bukan Tuhan karena Yesus tidak tahu apa-apa. Yesus juga mengaku dirinya menurut kamu tidak berkata-kata dari diriku sendiri, kan itu juga dari Bapa, Pak. Gini, saya jawab ya. Itu dia tidak berkata-kata sendiri karena dia manusia, tetapi berkata dari ketuhanan dia, keilahian dia gitu loh. Kamu, aduh, Ayung ini kayak gimana ya? Kamu sekolah di mana, Yo? Ini tadi kan kenapa? Udah, kamu mau terima atau tidak itu urusanmu. Sekarang giliran Aubrey bertanya. Juga menjelaskan, Pak Yusuf. Kamu jangan kamu mau terima tidak? Itu tidak dipaksa, Yong. Yang penting sudah dijelaskan ya. Pak, kenapa Pak? Tanya. Ya, menyembah Bapak saja. Yesus kan punya dua Payung. Ya, ada keilahian dan ada Gini, Pak Ayung kan menanyakan keilahian Tuhan Yesus. Nah, sekarang saya ingin menjelaskan. Tadi Pak Bom, Pak Yusuf Manubulu dan yang lainnya sudah menjelaskan. Pak Ayung kan bertanya di mana keilahian Tuhan Yesus. Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus. Tuhan Yesus membangkitkan, dialah kebangkitan. Ya.
Nah, sekarang saya mau tanya sama Pak Ayung, karena di Yohanes 11 ayat 25 dikatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Terbukti Lazarus dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Saya mau tanya sekarang sama Pak Ayung, apakah Muhammad pernah melakukan seperti apa yang Tuhan Yesus lakukan kepada Lazarus? Apakah Muhammad bisa membangkitkan orang mati? Ini Bu Aubra ini tidak nyambung ya. Enggak, no. Saya bicara mengenai keilahian. Kan jawab Muhammad aja Yong, jawab aja Yong, jangan berkelit. Mengenai keilahian, jawab saja Pak Ayung. Jawab saja. Kan Tadi kawan-kawan saya sudah menjawab. Sekarang jawab, apakah Muhammad bisa membangkitkan orang mati seperti apa yang Tuhan Yesus lakukan pada Lazarus? Makanya kami tidak menyembah Muhammad. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala, Pak Ayung tadi bertanya mengenai, sebentar Pak Bom, kan Pak Ayung tadi bertanya mengenai keilahian. Ya, benar. Nah, itu Tuhan Yesus melakukan pada Lazarus. Apakah Muhammad bisa? Tetapi Muhammad dilantunkan pada solawat. Kalau kemarin ada yang berbicara kami menyayangi semua nabi, mengapa dalam solawat tidak semua nabi disebutkan? Oh, kami setiap sholat juga baca solawat ke Nabi Ibrahim. Mengapa? Semua nabi disebutkan atau tidak? Saya mau tanya sama Bapak. Ibu tahu berapa jumlah nabi? Semua nabi disebutkan atau tidak? Yang kita tahu, yang general tahu 25. Oh ya, ayuhan nabi itu semua nabi untuk di general. Kenapa pada panjatan sholawat tidak semua nabi disebutkan, just for Muhammad? Sahadat. Itu kan ajaran Nabi Muhammad. Nah, Bapak tadi mengatakan, Bapak tadi bertanya, kawan-kawan saya sudah menjelaskan mengenai keilahian Tuhan Yesus. Sekarang saya mau tanya sama Pak Ayung, apakah Muhammad bisa membangkitkan orang mati seperti apa yang Tuhan Yesus lakukan pada Lazarus? Ini bahkan Allah pun meminta bantuan kepada para mukminin dalam surah Muhammad ayat 7. Jadi Bu Aubrel, nah, Bapak itu hanya mau ditanya. Bapak itu hanya mau bertanya. Jawab pendek. Emangnya kami menyembah Muhammad, Bu? Bukan. Jawab aja. Oke. Ini banyak orang sebentar, saya tanya sebentar. Oke, Ayub bilang tidak menyembah Muhammad. Sekarang saya bertanya, saya tanpa bersahadat bisa nggak menyembah Allah Subhanahu Wa Taala? Bisa nggak? Kalau menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi Bapak, sekarang saya kan Muslim. Kamu sekarang Ayung bisa nggak tanpa bersahadat? Kalau bersahadat itu pintu masuknya. Pintu masuknya sekarang saya tanya, bisa nggak Ayung menyembah tanpa Muhammad, tanpa sahadat? Bisa nggak? Jawab. Maksud, iya. Sekarang Ayung kan syarat seorang Muslim harus bersahadat. Kalau dia tidak bersahadat berarti dia bukan Muslim. Ya. Iya kan? Nah sekarang Ayung kan Muslim. Ayung kan Muslim. Sekarang Ayung tanpa bersahadat. Bisa nggak Ayung dikatakan Muslim? Kalau kita mau nonton bola tidak Sekarang saya tanya dulu, tanpa bersahadat Ayung bisa nggak Muslim? Bapak bisa nonton bolanya tidak? Oh, sekarang kamu jawab dulu. Sekarang saya tanya kamu, bukan kamu tanya saya. Kamu jawab. Karena ini pertanyaan TK, ya. Nah, bukan tanya PK. Sekarang buktinya kamu sudah menuhankan Muhammad. Tanpa lewat Muhammad, kamu tidak bisa menyembah Allahmu. Itu bukti, itu bukti, tahu nggak? Lu bilang tidak menuhankan Muhammad. Buktinya sekarang tanpa Muhammad kamu bisa nggak menyembah Tuhan Allahmu? Bisa nggak? Bisa nggak? Kan gini Pak Ayung, dalam sholawat Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, seperti itu Pak Ayung. Tidak ada Allahumma sholli ala Sayyidina Musa, tidak ada. Tidak ada Allahumma sholli ala Sayyidina Nuh, tidak ada. Yang ada Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kenapa Anda bohong sama saya? Ada Bu, kalau mau ada. Nah, silakan. Pak Ayung, itu sebenarnya. Payung. Kan bohong. Sebentar. Payung diam dulu, Payung. Payung diam dulu. Payung jangan mutar-mutar, Payung. Sorry Payung, saya mau tanya dulu. Payung ini pernah sekolah nggak ya? Sekolah, ditanya kemana, jawabnya muter-muter. Tadi Pak Kasih Karunia bertanya, ya tanpa bersahadat bisa nggak orang menyembah Allah dan bisa nggak dinyatakan sebagai Muslim?
Itu saja Anda tidak mau jawab, Anda tidak bisa jawab gitu. Lapangan bola. Ya, jawab kenapa mesti ditanyakan seperti itu. Kalau harus dong. Muslim, bagaimana dia? Sama juga begini Yong, tanpa berarti Tuhan tuh berarti Muhammad menjajarkan dirinya dengan Tuhan gitu loh. Musa kepada Isa. 1 menit kah? Bisa mengatakan kepada para nabi itu. Kalau kami jelas karena memang Yesus Tuhan. Jelas. Kalau kamu tidak jelas. Sebentar aja Pak Kasih Karunia. Pak Ayung. Ya, silakan. Pak Ayung. Ya. Kira-kira kalau malaikat yang mengutus siapa Pak Ayung? Malaikat Jibril atau malaikat yang mengutus siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang mengutus Allah ya, Ya. Tuhan ya. Nah, Ya. Pak Yusuf tolong kasih Wahyu 22 ayat 12, 13 dan 16. Ayung baca ya, jangan saya baca. Wahyu 22 ayat 12, 13 dan 16. Ayung baca ya, jangan saya baca. Ayat 16. 22 ayat 12, 13 dan 16. Yang itu aja langsung lewat aja. Ya, ayat 12, 13 dan 16. Iya. Oke. Ayung baca ya. Silakan saya. Ayung aja baca supaya jangan jadi anak-anak yang keras kepala. Bapak yang menjelaskan. Tidak, Ayung. Kalau cari dulu, kebenaran Ayung. Itu harus ini, Pak Ayung. Kalau cari kebenaran Ayung. itu harus pede. Ayung, ya Ayung kan tanya, gini Ayung sebelum saya ini ya baca ya. Ayung kan tanya, saya tanya sama Ayung, kira-kira yang mengutus malaikat siapa? Tuhan ya? Benar ya? Ya. Ayo, ya oke, setuju ya semua yang nonton pemirsa ya, berarti yang utus malaikat Tuhan ya, oke? Yang kedua saya tanya gini, supaya Ayung jelas. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itulah Tuhan turun dalam rupa manusia memberitakan Injil. Karena firman Tuhan adalah kata-kata Tuhan. Firman menjadi manusia, berarti kata-kata yang menjadi manusia supaya bisa berkata-kata kepada manusia. Makanya Tuhan selesai mati sebagai manusia, kembali bangkit, makanya turun kitab Wahyu. Wahyu ini diberikan kepada Yohanes, murid Yesus yang disayangi, untuk melihat ke masa depan. Ya, jadi ini perkataan Yesus karena Yesus telah bangkit. Pada waktu Yesus masih dalam tubuh manusia, ya, Tuhan tidak bisa berkata, aku nih Tuhan, sembahlah aku. Tapi pada waktu Yesus di padang gurun bertemu dengan iblis dalam Matius 4, ayat 3, 4 sampai 6, Tuhan berkata, Yesus berkata, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Nah, sekarang ini saya baca kitab Wahyu. Ayub baca ya. Ayub baca atau saya yang Ayung? Ayung yang baca atau saya? Silahkan Bapak saja. Oke, Ayung dengar baik-baik ya. Pertama, Ayung setuju kalau Tuhan yang yang mengutus malaikat, termasuk malaikat yang Anda yakini. Oke, saya baca ya, ayat 12. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku. Aku tuh berarti Yesus. Dengar ya. Untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Ayat 13. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Ayat 16. Supaya Ayung dengar. Aku, Yesus, telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Nah, Yesus saja mengutus malaikat. Bagaimana Anda mau tidak menyembah dia? Ya, udah. Yang lain, Yusuf lanjut. Saya tadi, saya jawab dengan keimanan saya. Begitu, Pak. Shalom Pak Yusuf. Kalau memang itu Amin. Udah lama kangen saya nih. Pak Korpus, selamat malam, Pak. Pak Korpus. Saya Amin Pak Yusuf. Shalom. Selamat malam buat semua rekan-rekan. Pak Korpus, shalom. Saya, Pak. Bisa dengar Pak Korpus? Siap, saya dengar Pak. Oke. Shalom Pak Korpus, sampai jumpa lagi. Pak Bom, Tuhan berkati. Haleluya. Shalom Pak Yusuf, Pak Obrey, semuanya Pak Korpus Shalom. di Karunia ya. Puji Tuhan. Oke.
Pak, saya kasih kesempatan ke Pak Amin. Silakan Pak Amin. Apa yang mau disampaikan? Malam semuanya ya, Pak Ayung. Mau nanya dong, saya tolong itu dong, minta ayat dalam Al-Quran bahwa Allah Subhanahu Wa Taala membangkitkan orang mati. Satu, Allah Subhanahu Wa Taala orang buta dapat melihat. Minta ayatnya dalam Al-Quran dong, Pak Ayung. Ada, cuma saya tidak hafal ayat itu Pak. Yang bunyinya kurang lebih begini. Yuhyil mauta, ayat berapa ya? Ada itu Pak. Sebentar, kalaupun ya saya kurang tahu ayatnya Ada di Pak. mana? Sebentar. Yang jelas tuh, mesti jawab. Ada di mana? Mana di mana anak Saya cari dulu. saya? KS 7 ayat 108. Nggak bisa jawab berarti Pak Ayung. Quran surat 3 ayat 49 gini Pak. Halo, sorry tadi kebentar Pak Yusuf. Tadi saya minta ayatnya, ada nggak Pak Ayung? Ya, surat 3 ayat 49. Coba bacakan apa itu. Bentar, saya cari dulu nih. Ku percaya Kau Tuhan. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan segala perkara. Amin. Dia Haleluya. sanggup, oh Yesus sanggup memulihkan yang terluka, Ini kan ayat menyembuhkan yang menderita. ya Rasul. Ini ada suara apa ini? Ya silakan Pak Ayung, silakan. Rasul kepada Bani Israel yang berkata kepada mereka, sesungguhnya aku telah datang kepadamu dengan membawa suatu tanda mukjizat dari Tuhanmu, yaitu aku membuat untuk kamu dari tanah berbentuk burung. Kemudian aku meniupnya, maka ia menjadi seekor burung dengan seizin Allah. Dan aku menyembuhkan orang-orang buta sejak hari lahirnya, dan orang yang berpenyakit sopak, dan aku menghidupkan orang mati dengan seizin Allah itu Pak. Dan aku menyembuhkan orang mati dengan seizin Allah. Siapa yang disembuhkan? Aku itu siapa? Aku itu huruf kecil Pak, bukan huruf besar Pak. Aku itu bukan Allah Pak. Aku itu di situ siapa Pak? Iya Rasul. Hah? Rasul. Yang saya minta apa Pak? Yang saya minta apa tadi? Bawakan ayatnya, Allah Subhanahu Wa Taala membangkitkan orang mati, Allah Subhanahu Wa Taala menyembuhkan orang buta. Anda ini memintanya kepada saya apa kepada Allah? Yang Anda minta ini yang saya jawab itu yang sudah terjadi Pak. Untuk apa Allah ini mendengarkan Pak Amin minta dihidupkan misalkan Pak Ayung ini sorry ya Pak Ayung, sorry sekali lagi sorry nih. Pak Ayung ini pernah sekolah nggak nih Pak Ayung? Pak Ayung ini pernah sekolah nggak ya? Kenapa Pak? Iya, Anda ditanya tunjukkan satu ayat. Bukan, sebentar dulu, dengar. Tunjukkan satu ayat dalam Al-Quran yang menyatakan kalau Allah SWT itu membangkitkan orang mati. Coba tunjukkan satu ayat. Itu kan pertanyaannya Pak Amin, jelas. Itulah pertanyaan orang TK, Pak. Anak TK kalau saya. Pak Amin sekolahnya sampai mana, Pak Amin? Saya sekolahnya jangan Pak, gitu. Di pos kamling saja ini.
Bapak boleh cek nama saya di Tyler College, Australia. Itu college saya, Pak. Bapak sekolahnya di mana? Saya di Melbourne, Pak. Payung Oh, dari kalau mana? Sekolahnya di mana? kalau saya di Indonesia saja apalah. Di kandang ayam, Ya, kandang ayam. makanya jangan sombong ya. Kalau nggak usah nanya sekolah saya di mana, Bapak jangan sombong gitu. Same on Enggak, you know. kan saya Potato. sama. Pak Yusuf juga nanya kepada saya begitu, Pak. Payung. Iya, saya bertanya karena Anda ini kalau ditanya tidak sesuai dengan apa yang ditanyakan. Untuk memahami seperti itu, Pak Ayung, anak TK pun juga bisa mengerti. Kalau Pak Ayung bilang Anda adalah orang yang pernah bersekolah, ditanya Pak Amin, tunjukkan ayat di mana yang menyatakan kalau Allah SWT itu pernah membangkitkan orang mati. Itu saja Anda tidak mampu menunjukkan gitu. Kalau memang tidak ada, Pak Ayung, Bisa mencerna. Pak Ayung, kalau tidak ada, Anda jawab saja tidak ada. Jadi orang juga jelas bahwa pertanyaan itu Anda jawab dengan baik. Kalau tidak ada, jawab tidak ada. Jangan Anda muter-muter gitu loh Pak Yung. Makanya sorry saya katakan, Anda ini pernah sekolah apa enggak gitu loh. Pak Yusuf, yang putar itu hanya baling-baling bambu. Iya itu kan, Oke, Pak. Pak Amin, silakan Pak Amin, Atau silakan Pak Amin. Ya, kalau Jadi kalau nangkep ya. kalau makanya Jadi Tuhan nangkep itu ya. banyak. Saya memakai pola yang sama ketika Anda bertanya kepada yang tadi. Pola Anda saya pakai dengan sama. Nanggap? Ya, itu saya Kalau jawab. Anda mengatakan saya tidak sekolah, apalagi Anda, karena saya memakai pola Anda tentang pertanyaan yang sama yang dari tadi Anda ajukan. Dan Anda jawab asbun. Gitu. Paham ya, Pak Yung? Jangan Ya. munafik jadi manusia. Ya, yang saya tanyakan karena ada ayat-ayat yang lain di Alkitab itu sendiri, Pak. Di Alkitab itu sendiri yang menolak tentang ketuhanan Yesus. Seperti 17 Yohanes 17 ayat Tadi 3. saya hanya mau saya bertanya. Tadi Pak Yung sudah terlalu banyak bertanya. Sekarang saya bertanya lagi. Pertanyaan kedua. Ya Pak ya, Nabi Musa itu Islam, oke? Iya Pak, iya Pak. Menurut Ya, iman ya. Anda. Ya. Diturunkannya kitab Taurat, bawakan 2 ayat saja ada tertulis kata Islam di dalam Taurat, Pak. Ya, karena istilah Islam itu ada setelah Nabi Muhammad. Ya, kalau arti secara istilah di sana bahwa Nabi Ibrahim juga Muslim. Ini ayatnya kami selalu bacakan di dalam sholat. Wa ana minal muslimin itu perkataan Nabi Ibrahim. Nah, dalam artian Islam Saya itu nanya tentang Nabi Musa. Harap fokus saya nanya Nabi Musa, bukan Ibrahim. Pak Yung gimana sih? Al-Quran. Pak Yung pernah sekolah gak sih? Orang saya nanya tentang Nabi Musa, Anda jawab Ibrahim. Nabi. Sekolah Anda di mana sih, Pak Yung? Saya nanya tentang Nabi Musa dan Taurat pun dibawanya ke Ibrahim. Jangan emosi. Anda Jangan emosi, Pak Amin. Sabar. Enggak, saya nanya. Saya nggak emosi, saya nanya tentang yang sama dia tanyakan, saya katakan dengan sama hal yang dia katakan. Ya, kalau ajarannya memang begitu. Kalau dikatakan istilah Islam itu ya jelas tidak ada, Pak. Tetapi ajaran-ajarannya seperti menyembah Allah yang satu itu ya sama. Itulah Islam, Pak. Pak, menyembah Allah yang satu adalah Islam ya Pak ya. Pak, orang Yahudi menyembah Allah cuma satu dari dahulu. Bawakan di kitabnya Nabi Musa, Taurat, di kitabnya Nabi Daud, Zabur, ya, kitabnya para nabinya orang Yahudi yang menyembah Allah itu satu, ada tertulis kata Islam. Bawakan Pak. Ya, Bapak ini kayak baling-baling aja, muter-muter. Saya tadi dari jawab. Karena istilah Islam sebagai agama itu baru ada setelah adanya diturunkannya Nabi Muhammad. Ketika itu, ketika Musa, Isa, bahkan sebelum-sebelumnya itu
tidak diistilahkan sebagai Islam, tetapi Islamnya dalam artian istilah, yaitu Islam itu artinya berserah diri kepada Allah. Betul kan? Berserah diri kepada Allah atau menyembah Allah yang satu. Ngomong jangan pelin-pelan. Pak Ayung sekolahnya di mana sih? Tadi Itu menyembah Allah yang satu, sekarang berserah diri. Iya. Apa bedanya, Pak? Berserah Menyembah diri Allah yang satu, berserah diri. Yang mana yang benar nih? Aduh. Pak, udah Karena 3 nih, Pak. Ngomongannya pelat-pelit. Allah yang benar itu cuma 1, Pak, bukan 3. Pak, seorang Yahudi menyembah Allah yang satu, Pak. Yang menyembah cuma Allah yang satu. Bawakan di dalam Al-Quran, Pak, di dalam Taurat dan Jabur, bangsa Israel itu mengenal Islam dan mereka disebut Islam. Mereka menyembah Allah yang satu. Kok nggak disebut Islam, Pak? Kan kalau kami menyebutnya Islam, setiap yang menyembah Allah yang satu itu ya dialah Islam. Setiap orang yang melaksanakan ajaran berserah diri terhadap ajaran Allah yang satu itu ya itu Islam, Pak. Cuma istilah beranikah Bapak menyebut orang Yahudi semua dari zaman ya dahulu sampai sekarang menyembah Allah yang satu, mereka itu Islam? Berani atau tidak? Berani kalau memang ajarannya itu yang dulu itu, Pak, yang benar. Ya Tuhan, Pak, dari zaman Musa sampai sekarang Yahudi menyembah Allah yang satu, Pak. Allah yang sama, Pak, yang satu dari dahulu, Pak. Nggak usah pelintut-pelintut. Nggak berani kan Anda? Parah. Maksudnya gimana, Pak? Dulu Anda sekolah di mana sih, Pak Yung? Saya pengen tahu, saya nanya loh, Pak Yung. Saya nggak mau menghina, saya cuma nanya doang. Gitu. Nah, Oke, Pak. Mau menjelaskan itu tentang Payung, udah Payung kan katakan Yesus hanya diutus kan, bukan Tuhan kan? Ya, sebagai rasul saja. Oke, sekarang saya tanya sama Payung balik. Ini aja, saya tanya Payung. Bentar, Pak. Pak Bombom. Bentar, Pak Kamus. Sebentar, Pak. Payung, Sebentar, tolong Pak. tunjukkan ayat di mana Yesus katakan dia bukan Tuhan. Ayo, tunjukkan. Ya. Yesus bukan Tuhan, bilang, aku bukan Tuhan. Ayo, di mana? Itu 17 ayat Yohanes 17 ayat 3. Kata-katanya apa? Yesus bilang, aku bukan Tuhan, jangan sembah aku. Ayo. Yaitu sebentar saya buka 17 ayat 3. Nggak nyambung. Ayat 3, untuk mengenal hidup yang kekal engkau harus menyembah satu-satunya Allah yang benar. Satu-satunya Allah yang benar bukan berarti Allah itu satu, gitu. Anda harus menyembah satu-satunya Allah yang benar dan Anda harus mengenal Yesus Kristus. Kenapa? Baca ayat di atasnya, ayat 2. Untuk hidup kekal itu harus mengenal Allah satu-satunya yang benar, harus mengenal Yesus. Karena di 17 ayat 2-nya hanya Yesuslah yang bisa memberikan hidup kekal itu, Payung. Itu udah basi, Payung, jangan dibawa-bawa. Sekolahnya di mana sih, Payung? Masa itu ayat udah terlalu lama, udah basi. Karena ayat ini jelas, Pak. Oke. Jelas Sekarang bagaimana? Sekarang Pak Korpus, silakan Pak Korpus. Yesus tidak sebentar, Payung sebentar, Payung. Hanya putusan, Pak. Payung sebentar, Payung. Kasih kesempatan Pak Korpus dulu. Silakan Pak Korpus. Yesus yang telah Yusuf. kau utus. Ya, Pak Yusuf, saya sebenarnya belum ingin bertanya, saya masih ingin mendengar teman-teman. Tapi saya sangat minta tolong dan saya sangat berharap tidak ada lagi kata-kata hinaan. Sorry Pak Koprus, saya minta izin ya Pak Yusuf, semua yang lain-lain lagi makan, saya kebetulan kangen lama mampir, jadinya saya mau jalan balik nih. Thank you ya buat kasih kesempatannya ya Pak Yusuf, Pak Koprus, yang lainnya ya, sukses. Maju terus. Sudah lama tidak mendengar suaranya. Lagi makan bami, babi. Dengan suara Pak Amin, jangan sebutkan itu makanan haram. Mau ke hatimu. Semakin sering membaca Al-Quran, mudah-mudahan Pak Amin cepat tobat ya. Amin. Pak, saya sudah tobat, Pak. Alkitab saya menyembah manusia boleh. Dirimu dibaptis, Pak. Payung. Bapak yang belum bertobat dan belum berdiri diri Bapak dibaptis. Payung.
Pak Amin itu masih lama tobatnya, makanannya masih haram-haram gitu. Bukan, saya sudah bertobat. Alkitab saya mengatakan bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis. Nah, sekarang Pak Ayung kapan bertobat? Pak Kalau Amin belum ini dibaptis, belum bertobat menurut Alkitab. Kalau saya sudah Pak. sering baca Quran dan kali-kali Pak Amin refreshing. Oke. Ya, Pak Yusuf, saya hanya ingin mengatakan begini, Pak. Saudaraku, di channel ini marilah kita berdiskusi dengan penuh kewibawaan. Bukankah Tuhan mengajarkan kita untuk berapologet dengan lemah lembut? Tadi dari jam 10 saya mendengarkan percakapan di sini. Ada kata-kata yang merendahkan Pak Ayung, Pak Abdul. Saya sebagai orang Kristen tidak setuju hal itu, saudara sampaikan. Seperti sekolah di kandang ayam seperti itu. Itu hal yang tidak baik. Maaf Bapak Ibu ya, kalau saya terpaksa mengatakan itu karena dari tadi saya sudah mendengar itu dan saya sudah minta tadi adminnya Pak Yusuf untuk menyampaikan teguran-teguran itu secara jabri. Maaf ya Pak Bomom ya. Seperti itu. Maaf ya rekan-rekan lain. Silakan Pak Bomom melanjutkan lagi. Tadi Pak Bomom mau diskusi apa dengan Pak Ayub? Nah ini Pak Bombom di Lukas 2:36 nih. Ya, di sana ya Bapak, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Itu kan lebih banyak ayat-ayat yang apa ya, yang menafikan Yesus itu adalah Tuhan. Kenapa? Lalu Pak Yusuf, saya mau bertanya ke Pak Yusuf, kenapa kalau Pak Yusuf meyakini Yesus itu Tuhan Allah, kenapa manggilnya Tuhan Yesus? Karena kata Tuhan ini kan multi tafsir ya. Kalau saya lihat di Bible-nya Inggris itu Lord, itu bukan God, bukan God. Kenapa Pak Yusuf sekarang mulai sekarang ini kalau bilang Yesus itu Allah Yesus saja? Kenapa? Meski Tuhan. Kayak keimanannya masih ngambang begitu, nggak yakin. Kok masih ngambang, Pak Yung? Karena kalau Yesus itu dibilang Tuhan, kenapa tidak Allah saja? Kalau memang dia disembah. Kalau Tuhan Robi kan, kalau di bahasa Arabnya Robi itu bisa Tuhan alam semesta, bisa Tuhan pengurus, bisa Tuhan itu Lord atau Tuan. Nah, gitu Pak. Kenapa kalau yakin kalau bahwa Yesus itu Tuhan Allah, kenapa bilang saja Allah Yesus gitu, Allah Yesus gitu. Kalau setiap memanggil Yesus itu, kenapa meski dipanggil Tuhan saja? Ya, pertanyaannya apa Pak Yung? Yang simpel aja, jangan terlalu panjang. Ya, kenapa Pak Yusuf sering bilang Tuhan Yesus, bukan Allah Yesus? Loh, memang kan dia Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi ya disebutnya Tuhan Yesus. Allah itu di dalam kekristenan itu bukan nama, itu hanya gelar. Kalau Tuhan nama gitu Pak? Sama dengan Tuhan juga gelar gitu loh. Ya, kenapa tidak pakai Allah saja gelar Pak? Sama. Kenapa kita tidak juga menyebutkan bahwa dia Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya. Karena menurut saya kata Tuhan itu masih multitafsir ya. Akibatnya apa? Akibatnya banyak orang yang meyakini juga bahwa Yesus itu bukan Allah begitu. Tidak. Gini Pak Yung, itu tidak ada yang multitafsir. Itu hanya ada 5 pengertian Anda yang terbatas. Sehingga Anda tidak bisa mampu menjangkau bahasa kebenaran yang ada di dalam Alkitab. Tidak ada yang multitafsir. Menyebutkan Tuhan itu, seluruh orang Indonesia sudah memahami bahwa dia itu adalah yang Maha Kuasa. Enggak, itu adalah gelar yang disandang daripada dia yang menciptakan langit dan bumi. Kalau orang yang disebutkan begini Pak Yung, gini saya jelaskan kepada Anda ya, di dalam Pancasila, sila pertama saja itu ketuhanan yang Maha Esa.
Jadi kalau menyebut kata Tuhan, itu seluruh Indonesia sudah paham, tidak ada yang multitafsir, Pak Yung. Yang multitafsir itu hanya menurut keterangan Anda, menurut pengertian Anda, ya. Jadi Anda artinya sangat terbatas Anda punya cara berpikir. Kenapa Pak Yusuf menyebutkan orang yang tahu arti Tuhan itu? Saya tahu lima ya, kalau arti Tuhan itu ada 5 definisi Tuhan itu. Kenapa saya yang tahu 5 jadi disebut yang terbatas, sementara orang-orang umum yang tahunya cuma 1 saja arti Tuhan itu dikatakan orang yang sudah luas, begitu Pak. Karena ini cuma saran saja. Kenapa tidak Allah supaya spesifik gitu? Allah Yesus saja kalau bilang atau di khotbah di gereja itu. Tuhan Yesus, ya, sama aja. Itu bukan esensi daripada sebuah kebenaran, Pak Yung. Esensi daripada sebuah kebenaran itu adalah Anda menemukan Tuhan yang benar atau Allah yang benar. Itu esensi daripada iman yang kita pegang, kita jalani, kita yakini. Jadi jangan sampai Pak Ayung ini beriman kepada Allah atau Tuhan, bukan Allah yang benar atau Tuhan yang benar. Itu saja esensinya yang kita bicarakan dari sehari ke sehari. Nah, kami menghadirkan link ini dengan tujuan supaya teman-teman bisa menemukan Allah yang benar itu siapa, Tuhan yang benar itu siapa, karena kami mengasihi siapapun, bahkan termasuk orang yang membenci kami, yang memfitnah kami, yang punya tujuan-tujuan yang tidak baik, kami itu mengasihi semua. Itu sebabnya kami menghadirkan link ini dengan harapan sekaligus juga dengan doa supaya orang yang belum menemukan Tuhan yang benar bisa melihat Tuhan yang benar. Karena dari tadi sudah dijelaskan bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang benar. Amin. Tuhan yang maha kuasa, dari ajarannya saja tidak ada satu pribadi pun yang mampu mengajarkan seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Dialah Allah yang benar. Dialah Tuhan yang maha kuasa, gitu Pak Ayung. Banyak pengajaran Yesus. Ya? Jadi yang paling penting Pak Ayung itu harus terus mencari siapa Tuhan yang benar. Jangan Bapak hanya terus menolak, bahkan menyangkal atau menyangga dari kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Itu yang membahayakan Pak Ayung sendiri gitu loh. Oke, silakan sekarang Pak Bom, silakan Pak Bom. Ya Pak Yusuf, saya mau dulu. Begini, sebelumnya juga saya minta maaf sama Pak Korpus ya. Saya mau tanyakan. Begini Pak, tadi kan pembicaraan itu sementara dijelaskan tidak ada maksud untuk kita merendahkan orang. Cuma tadi itu bicara main-main saja Pak Korpus. Itu ada baling bambu, bilang kandang ayam karena Pak tadi sampaikan bilang di Australia itu hanya bicara main Pak. Kalau kita mau kembalikan kepada kitab ini yang saya mau tanyakan sama Pak Korpus. Memang di dalam Galatia 5 ayat 22, terus 1 Petrus 3 ayat 15 dengan kasih dan sabar. Cuma begini Pak, kita bukan marah emosi. Tadi itu berbicara sharing sambil main ya. Memang publik mendengarkan, tapi kan tidak serius bilang, kamu sekolah di mana? Kamu sekolah kandang ayam ya? Bukan, itu kan hanya bahasa-bahasa bercandaan saja tadi. Tidak bilang kamu, menuju pada objek seseorang. Gini Pak, saya sudah 3 kali Pak Korpus sampaikan. Saya ingin sekali berbicara dengan Pak Korpus secara mungkin pribadi. Jadi gini Pak, saya mau tanyakan, apakah ada seorang pendeta yang berkhotbah sesuai dengan firman Tuhan di dalam Amsal 15 ayat 10, kemudian dalam 1 Timotius 5 ayat 20. Mungkin Pak Korpus coba tolong, saya ingin tanyakan. Amsal 15 ayat 10, 1 Petrus 5 ayat 20, kemudian Yeremia 4 ayat 22. Apakah itu kita berbicara ayat itu, apakah kita tidak bisa berbicara di atas mimbar pada waktu kita sampaikan teguran yang keras? Pada waktu itu kita berbicara, berfirman, mengatakan firman Tuhan di atas mimbar gereja atau di depan jemaat.
karena kami tadi jelaskan tadi, itu bahasa yang bukan kita sengaja, hanya bahasa bermain. Betul. Pak. Jadi begitu Pak Korpus. Jadi bukan begini saya Pak Bom. bicara. Begini Pak Bom. Ya. Pak Bom gini Pak. Artinya saya sangat paham maksudnya Pak Bom dan juga saya paham maksudnya Pak Korpus supaya kita tidak beralih ke hal yang artinya tidak esensi ya. Artinya begini. Di dalam menyampaikan kebenaran kita perlu tegas. Tuhan Yesus sendiri waktu berhadapan dengan muridnya yang berjalan ke Emmaus, itu Tuhan berkata bicara dengan keras, hai orang bodoh, betapa lambannya hatimu, ya. Benar. Jadi Paulus juga pernah menegur di Galatia, itu kamu orang Galatia yang bodoh. Nah, itu. Amin. Karena apa? Benar. Karena pada saat tertentu, pada saat orang itu sulit untuk dijelaskan, kalimat-kalimat seperti itu memang perlu untuk dikeluarkan supaya apa? Untuk menyentak roh mereka. Cuma kita menyampaikan dari tadi, bukan dia tidak mengerti Pak, bukan dia karena tidak sekolah, bukan. Tadi bahasa kita keluar itu hanya guyun. Cuma karena saya tidak menuduh, Bang Ayung kamu nggak sekolah, enggak. Ya. Cuma itu bahasa karena Ayung kan ini putar sana, putar sini. Makanya ada bahasa bilang, kok Ayung kok nggak ngerti-ngerti. Kan begini Pak, kita berpedoman pada 1 Timotius 5 ayat 20. Kita tegur orang, menyampaikan, cuma Ayung ini kan dia karena tidak ada tuntunan Roh Kudus, makanya dia berbicara begitu, makanya kita sambil bicara sambil guyun. Tapi saya tidak bilang Ayung kamu orang bodoh dan tolol, kamu kan tidak ada bahasa itu, cuma kita tadi bicara sampai guyun-guyun, sekolah di mana, tapi kan kita guyun gitu Pak. Lanjut aja Pak. Nggak apa-apa, saya juga nggak apa-apa kok, masih wajar lah, masih wajar. Seperti begini, kalau saya katakan Pak Bom kafir, saya rasa itu juga tidak boleh jadi, itu bukan sebuah hinaan Pak, untuk memisahkan saja. Ya. Kalau di Islam itu sebagai pembeda saja ya, antara kami Muslim yang percaya terhadap Allah Subhanahu Wa Taala dengan Pak Bom. Kata kafir itu jangan dikonotasi jadi hal-hal yang negatif lah. Enggak, tadi kan saya nggak bilang Pak. Saya nggak langsung bilang Bapak ini, tadi kan bicara cuma ini aja. Saya tidak bilang Pak. Kecuali kalau saya sudah kembali ke topik. Kalau saya tidak ada di room ini, Pak Kasih silakan. Pak Kasih silakan. Pak Kasih. Apa-apa silakan saja. Oke. Tadi apa kata siapa? Ayung. Ayat mana tadi yang kamu bilang yang mengambil nyawa ya? Ya, itu. Nah, ya kan? Ini kan selalu kita katakan gini, Yong. Kadang-kadang Yesus itu dia berbicara selaku sebagai manusia, namun dia juga 100% sebagai Allah atau Tuhan ya. Nah, untuk memperjelas itu, coba kita buka di Yohanes 10 ayat 17. Pak Yusuf, tolong Pak Yusuf. Yohanes 10 ayat berapa Pak? 17 dan 18. Oke, Yohanes 10 ayat 17 dan 18. Ya, kita perjelas ayat yang dimaksud Bang Ayung tadi itu. Nah, penjelasannya di sini, Yong. Ini apa itu, Pak? Masalah nyawa tadi. Ya. Ya. Yohanes 17 berapa? Yohanes 10 ayat 17 Yohanes 10 sampai 18. Oke. Sebentar, kita tampilkan dulu. Ya, Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Sudah jelas ya. Jadi nyawanya itu diserahkan ya, diambil kembali itu loh. Kepada siapa itu Pak? Apa? Kepada siapa? Kepada siapa maksudnya? Ya, menyerahkannya. Menyerahkan di situ coba dibaca. Kepada siapa lagi? Itu kan menyerahkannya kepada Bapa. Ya, tapi dia ngambil kembali. Berarti dia siapa? Nah, itulah keambiguan yang saya pahami. Bukan ambigu, Yong. Jadi begini, Yong.
Yesus itu sendirilah Bapa itu sendiri. Jangan Ayong samakan dengan tubuh jasmaninya. Tubuh jasmaninya itu sebagai manusia, Yong. Gitu loh. Ya, jadi kan sudah dijelaskan beberapa kali bahwa Yesus ini 100% manusia, 100% juga Tuhan, gitu loh. Ya, Paham ya nggak? terselap. Kalau menjelaskan gitu menurut asumsi Bapak begitu. Bukan asumsi, Yong, ya. Ini asumsi, Kak. Ini ayat ini, Yong, bukan asumsi, Yong. Nah, ya, berdasarkan dalil, Yong. Ya. Karena orang Kristen juga berbeda-beda tentang penafsiran itu, Pak. Oh tidak, itu menurut Ayung tidak. Kami orang Kristen semua 100% mengaku Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Tidak ada yang tidak. Bukan tadi kan Bapak bilang karena Yesus itu adalah Bapa, katanya begitu kan? Iya. Itu kan beda, Pak. Itu Nah, kan sekarang saya tanya Ayung. Bapak Ayung namanya siapa? Ya, ada lah misalkan si ada kan? Misalnya Kadir misalnya ya. Ya. Bisa nggak Ayung panggil Kadir atau panggil Bapak? Bisa. Bapak itu kan gelar, Yong. Bapak itu kan gelar. Bagaimana, Yong? Iya kan? Iya, mau itu gelar. Nah, kalau Ayung panggil nama Bapak, Ayung panggil pakai nama kan kurang sopan, Yong. Oh, Bapak atau Papi atau bagaimana kan begitu. Iya, itu kan dua sosok, Pak. Ketika Yesus menyerahkannya ke Bapa, berarti itu Yesus bukan Tuhan, begitu. Kalau Bapak menafsirkan betul. Yesus sebagai manusia, sebagai manusia ya dia bukan Tuhan, tapi Yesus sebagai Tuhan ya Tuhan gitu loh. Apa susahnya? Begitu. Ketika Yesus adalah Bapa, ya silakan. Pak, berarti Yesus menyerahkan nyawanya kepada dirinya sendiri. Berarti Yesus bunuh diri kalau begitu. Payung. Tapi kan dia, aduh, Ayung ini. Bunuh diri. Dia menyerahkan bukan apa, Yong. Dia menyerahkan untuk menebus dosa manusia, tapi dia terima kembali, dia ngambil kembali, Yong. Menyerahkan tubuh jasmaninya gitu loh. Aduh, Ayung ini. Ya sudah, lanjut, Purpose. Iya, Pak Ayung, saya ingin melanjutkan pertanyaan Pak Kasih Karunia. Nanti mungkin Pak Kasih Karunia atau Pak Bom boleh lanjutkan lagi. Karena dari tadi agak sulit nih. Pak Ayung, saya mau tanya, bagaimana Pak Ayung mencoba memahami Tuhan yang disembah orang Kristen? Pak Ayung menggunakan sudut pandang apa, Pak? Saya mengetahui atau ya, saya memahami. Pak Ayung menggunakan sudut pandang apa untuk mengenal atau mengetahui Tuhan yang disembah oleh orang Kristen? Ya, saya lihat Pak Korpus ini menyembah terhadap Tuhan yang salah begitu, akibat dari kesalahan pemahaman ataupun kesalahan dari Alkitabnya. Ada karena di Al-Quran itu memang dikabarkan begitu. Baik, Pak. Karena Yesus Pertanyaan saya, pernahkah Tuhan Yesus berkata, "Aku bukan Tuhan"? Ada nggak di Alkitab pernyataan seperti itu dari Yesus? Oh, itu kan di Yohanes 17 ayat 3 tadi, Pak. Jawab dulu, ada atau tidak? Ada, Yohanes 17 ayat 3 tadi, Pak. Yohanes 17 ayat tidak. Satu-satunya Allah yang benar dan dia telah mengutus aku. Payung? Tidak, bukan. Satu-satunya Allah itu. Payung? Ya. Bapak paham pertanyaan saya? Ya. Bapak pernah baca di Alkitab pernyataan Yesus bahwa dia berkata, "Aku bukan Tuhan"? Pernah membaca pernyataan itu? Yang Bapak sebutkan tadi itu adalah tafsiran, Pak, bukan pernyataan langsung. Jadi Pak Ayung harus bisa membedakan pernyataan langsung dan tafsiran. Bapak bisa buktikan, Pak, pernyataan Yesus bahwa dia bukan Tuhan, ada nggak, Pak? "Aku bukan Tuhan, jangan sembah aku." Ada Pak Ayung pernah baca begitu? Ya nggak ada, Pak. Nggak ada. Tapi kalau tidak ada, Pak Ayung, sangat jelas banyak. Pak Ayung, itu tafsiran Anda. Jadi kalau Pak Ayung tidak pernah membacanya, Pak Ayung jangan coba berani-berani. Ini saran saya, Pak. Jangan coba berani-berani untuk mengucapkan pengajaran-pengajaran yang tidak benar. Itu kan tafsiran Bapak.
Betul tidak, Pak? Bukan tafsiran, itu letter-let yang ada di Alkitabnya memang begitu saya. Nah, Anda pelajari nggak konteks dalam Yohanes pasal 17? Ini LAI yang menafsirkan. Anda pelajari nggak, Pak, konteks ayat 17? Anda memahami tidak tentang kehidupan Allah Tritunggal dan pernyataan Yesus Kristus? Ya, makanya saya bertanya, silahkan dijelaskan. Pak Ayung Kenapa tidak bertanya. Pak Ayung, Anda dari tadi tidak sedang bertanya, tapi Anda meyakinkan Pak Bom, Pak Kasih Karunia, bahkan semua audiens bahwa orang-orang Kristen itu sudah salah. Bahkan tadi Pak Ayung sendiri mengatakan, saya menyembah Tuhan yang salah karena Alkitab saya sudah disalahgunakan. Itu Tapi kan kalau sebentar Pak Ayung. Dalam rangka saya menjawab pertanyaan Pak Ayung, sebentar. Tapi saya yakin sekali kalau saya minta Pak Ayung untuk membuktikan mana yang asli, pasti Anda tidak mampu. Setuju, betul? Betul, Pak? Ya. Betul tidak? Ya. Oke, kalau Anda tidak sanggup membuktikan yang asli mana, kenapa Anda berani sebagai orang beriman bersaksi dusta tentang fakta yang Anda sebutkan tadi, tentang kebenaran itu? Karena saya mengetahui di dalam Kristen. Dari mana Anda mengetahui kalau tidak ada datanya? Ada, Pak. Mana ada datanya? Contohnya. Jadi Bapak punya buku yang asli. Yakobus itu kan, Injil Yakobus kan Bapak anggap palsu. Injil Maria Magdalena itu Bapak anggap palsu kan? Oh, itu yang Anda katakan asli? Bukan. Bapak katakan palsu. Kalau lalu itu pegangan dari mana Bapak? Oke, baik. Di mana Bapak sebentar. identifikasi bahwa Injil itu palsu? Sebentar, berarti itu pegangan Anda untuk mengatakan kitab-kitab yang kami pegang sekarang itu palsu, gitu? Bukan. Karena di keimanan Bapak ada yang palsu. Ya, saya percaya bahwa berarti betul. Samalah seperti ini, Pak Ayung. Yang asli, yang palsu. Baik. Saya akan mengajak Anda untuk berpijak kepada pemahaman Anda. Oke, nanti Pak Kasih Karunia, Pak Abdul, nanti boleh yakinkan saya ya. Pak Yatim boleh yakinkan, Ibu Yatim boleh ingatkan saya kalau saya salah. Pak Ayung, jenis-jenis hadis ada yang kuat, ada yang lemah, betul? Betul. Kalau kita boleh nggak menggunakan hadis yang lemah-lemah itu? Dan itu standarnya ada, Pak. Ilmu Boleh hadisnya nggak? Sebentar, boleh nggak? Enggak, Pak. Boleh? Nggak boleh. Kalau begitu, kenapa saya tidak boleh mengatakan Injil Yakobus yang memang palsu itu adalah palsu? Makanya kita uji standarnya. Bapak mengatakan Yakobus palsu. Standarnya. Baik. Kalau saya bisa tunjukkan standarnya. Baik, saya ikutin logika Anda. Standarnya apa? Standarnya, kalau di hadis itu perawinya. Kalau misalkan perawinya, saya tidak akan masuk kepada Quran Anda dan hadis Anda. Saya mau masuk kepada standar. Kan Bapak apa alasan Anda menggunakan Injil Yakobus sehingga mengatakan kitab yang kami pegang ini sudah palsu? Apa argumentasi Anda? Itu harus Bapak yang jelaskan karena Kenapa Bapak harus saya menjelaskan? Karena kan saya Anda sendiri yang mengangkat yang Injil Yakobus adalah palsu. Kalau saya bisa menjelaskan, kalau hadis ada yang lemah. Itu dari metode runut hadisnya, sanad hadisnya. Sudah sangat jelas sekali, baik. Sudah sangat jelas sekali kenapa kami tidak terima Injil Yakobus yang Anda sebut-sebut itu. Injil Maria Magdalena yang Anda sebut-sebut itu. Karena memang itu padahal dia kan saudaranya, Pak. Yakobus yang mana itu saudaranya? Apakah Anda ingin mengangkat pemahaman Maryam ibunya Yesus itu saudaranya sama seperti Maryam ibu Yesus itu adalah saudaranya Musa dan Harun gitu? Magdalena itu kan muridnya, Pak, atau apa? Enggak. Coba saya tanya sama Anda. Maryam yang melahirkan Yesus itu saudaranya Musa dan Harun gitu? Kalau itu penjelasan ada di dalam Al-Qur'an. Jawab aja ya atau tidak. Bukan, Pak. Jawab saja atau tidak? Bukan. Ya, bukan. Karena beda zaman itu. Oke, beda zaman ya. Ya. Oke, baik. Kita kembali lagi kepada Injil Yakobus. Kenapa Anda katakan Injil Yakobus itu asli dan harus diterima? Saya tidak menyebutkan asli. Saya katakan. Terus kenapa Anda mengatakan? Kenapa Anda menggunakan argumentasi itu untuk meragukan yang sekarang ada?
saya membuktikan bahwa ternyata di kitabnya orang Kristen ini ada yang asli, ada yang dianggap palsu, begitu Pak. Ya sudah. Dan sudah, saya cuma saja yang asli. Menurut Ya. siapa, Pak? Apa? Bentar, Menurut Pak, siapa menurut itu? siapa, Pak Yung? Yang Ya, palsu menurut siapa? Menurut orang Menurut Kristen, siapa? Pak. Orang Kristen. Ya orang Kristen siapa yang palsu? Orang Kristen mana yang bilang palsu? Yahya Waluni. Oh, enggak. Banyak yang enggak Yang palsu terima yang itu. mana? Kitab mana yang palsu? Kitab mana yang palsu? Seperti kitab Kata- Yakobus, Maria Yakobus Magdalena, yang mana? Yakobus terus yang mana? Kitab Yakobus Ya, mana? kitab Yakobus. Yang bilang Kitab palsu siapa? Orang-orang Yang Kristen, bilang Pak. palsu siapa? Orang Itu Kristen mana? pakai. Orang Kristen Ya, mana? Banyak lah di YouTube juga, Pak. Nggak terima dia. Kitab Yakobus. Yang kitab Yakobus yang di Alkitab ini. Tahu Barnabas itu katakan palsu kan? Bentar. Jangan lari ke Barnabas dulu. Saya tanya Yakobus. Yakobus mana? Yang habis yang mana? Yang habis Yakobus Ibrani baru Yakobus. yang Setelah menceritakan, Ibrani baru Yakobus. bukan, yang menceritakan ada di sana Yesus itu menikah begitu. Yang Yesus Yakobus. menikah. Bentar. Yesus menikah, Injil Yakobus yang ada di Alkitab di Bible tidak ada Yesus menikah. Itu karangan nandar bala-bala bili-bili. Iya, Sama itu dan kan Ayung. dari kitab Yakobus Nandar itu yang bukan orang Kristen. yang Nandar Pak itu bukan Bom. orang Kristen. Nandar itu Baik, Pak Yung. evangelis memang bukan Islam, Kristen ya. Payung. Ya, saya tahu. Payung. Ya. Baik. Kalau Pak Yung mengikuti tentang konferensi kanonisasi, maka Pak Ayung akan tahu. Tapi sayangnya kan Pak Ayung tidak mempelajari itu, gitu ya. Ya, makanya Jadi jelaskan. Pak Ayung, baik Pak Ayung, Pak Ayung di YouTube, di Google Pak Ayung bisa buka kok, gitu ya. Pak Ayung boleh cari kok. Yang penting Pak Ayung belajar objektif. Nah, saya akan jelaskan tentang Injil Yakobus yang Anda katakan itu adalah saudara Yesus. Sebenarnya tidak. Injil Yakobus itu, kalau saya tidak salah ditulis itu di daerah Spanyol, tapi menggunakan dialek, saya lupa negara mana karena saya sudah lewat mempelajari itu. Dan itu mengalami banyak sekali dibuktikan oleh para ahli linguistik gitu ya, para ahli bahasa itu membuktikan banyak sekali kesalahan data, kesalahan informasi khususnya tentang letak geografi daripada Bethlehem, Yerusalem, seperti itu. Saya percaya Pak Ayung pasti pernah mendengar ini gitu ya. Nah, karena itu Pak Ayung, mari Pak Ayung sebagai seorang yang dewasa, saya mengajak Pak Ayung untuk lebih objektif dalam menilai sesuatu. Pak Ayung kalau mau tahu lebih banyak, boleh pelajari. Kemudian itu ditulis bukan oleh Yakobus. Tidak mungkin Yakobus orang Israel tidak tahu letak geografi daripada Israel. Betul nggak Pak Ayung? Dan saya kira ini sudah pernah dibahas loh di channelnya Pak Yusuf beberapa waktu lalu tentang kitab Yakobus yang digunakan oleh Sinandar itu. Jadi tidak usah bahas itu lagi Pak Ayung, saya sudah sampaikan dan teman-teman sudah sampaikan bahwa itu memang palsu ya palsu gitu loh. Palsu berdasarkan isinya yang tidak sesuai begitu ya Pak. Jadi standar bukan berdasarkan isinya Pak, bukan berdasarkan isinya saja, tapi penulisnya bukan berdasarkan keimanan. Jadi Pak Ayung coba dengarkan dan masukkan apa yang kami jelaskan ke hati Pak Ayung. Mari kita jujur sebagai orang beriman. Kalau Pak Ayung orang beriman gitu ya, maaf ya. Ya. Jadi kami tidak menerima kitab Yakobus itu, surat Yakobus yang disebutkan itu, karena memang secara sejarah, data tahun, kisahnya, itu betul-betul sangat berbeda dengan apa yang ada sekarang. Pak Ayung mau terima surat yang salah-salah. Contohnya gini, Pak Ayung mau dikatakan, Pak Ayung yuk kita naik perahu. Kemana? Ke Bandung. Kita naik perahu ke Bandung, mau Pak Ayung? Kan salah kan? Lalu Korpus dan Ayung pergi naik perahu ke Bandung. Benar nggak itu ceritanya? Itulah yang saya sebutkan tadi Pak. Berarti standar asli dan itu dari isinya begitu. Kemudian dengan keimanan. dengan keimanan. Baik, saya tambahkan lagi.
Kemudian penulisnya juga bukan Yakobus, Pak. Penulisnya juga bukan Yakobus murid Yesus atau saudara Yesus yang ada maksud tadi. Ya. Oke Pak Ayung, sampai di situ aja. Kemudian sekarang saya mau tanya. Tadi Pak Ayung kan mengatakan bahwa Pak Ayung tidak pernyataan Yesus bahwa aku bukan Tuhan dan jangan sembah aku. Tadi Pak Ayung tidak menemukan itu ya? Tidak menemukan. Tidak menemukan. Pak Ayung, tapi kalau sembahlah Tuhanmu yang satu atau Bapalah satu-satunya Tuhan yang betul, benar. Nah, itu ada kan, Pak? Kalau jangan sembah aku secara harfiah. Baik, saya akan buktikan. Baik, mari Pak Ayung buka Injil Yohanes pasal 17 yang Anda suka bahas. Tapi saya harap malam ini cukup menjadi malam terakhir buat Pak Ayung untuk menggunakan teks ini sehingga Pak Ayung punya pemahaman bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Mari Pak Ayung. Silahkan Pak. Injil Yohanes pasal 17 ayat 3. Nanti Pak Bom, Pak Yusuf boleh bantu saya, Pak Kasih Karunia boleh bantu saya ya kalau saya kurang lengkap. Di sini dikatakan inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Baik, saya akan jelaskan di sini. Kenapa Yesus berkata inilah hidup yang kekal itu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Karena pada masa itu banyak orang juga menyembah dewa-dewa. Kan seperti itu. Banyak orang menyembah berhala-berhala. Ya, Pak Ayung harus tahu itu. Banyak orang menyembah dewa-dewa, banyak orang menyembah berhala-berhala. Nah, yang sebenarnya Allah itu hanya satu. Allah yang benar itu hanya satu. Jadi, ketika Yesus berkata, mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Ya benar. Hidup yang kekal itu adalah pengenalan akan Allah yang benar. Allah-Allah yang palsu, Allah-Allah yang tidak bisa dibuktikan keberadaannya, yang sangat sulit sekali dibuktikan keberadaannya, bisa jadi itu Allah yang palsu, kan gitu kan? Ya. Sementara Allah yang benar itu bisa dikenal. Kemudian, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Keberadaan Yesus Kristus di situ memang sebagai utusan. Dia adalah Allah, tetapi pada waktu keberadaan Yesus sebagai manusia, dia diutus. Tetapi utusan itu, tugasnya sebagai utusan, tidak membatalkan keberadaannya sebagai Tuhan. Contohnya gini, Pak Ayung punya anak? Pak Ayung punya anak? Punya. Nah, ketika Pak Ayung punya anak, dan anak Anda mengutus anak Anda, tolong kamu pergi ke sana dan katakan kepada mereka bahwa kamu anaknya Ayung. Apakah anak Anda bukan manusia? Ketika anak Anda mengemban tugas itu, anak Anda telah menjadi bukan manusia. Paham nggak Pak Ayung pertanyaan saya? Ya. Anak Anda tetap jadi manusia kan? Ya, manusia. Baik, itulah yang dimiliki oleh Yesus. Ketika dia diutus, kenapa dia disebut utusan? Karena memang dia hadir ke dunia. Kan seperti itu. Tidak masalah di sana. Statusnya sebagai Allah tetap adalah Allah. Tugasnya sebagai utusan sama sekali tidak mengubah keberadaannya, esensinya, hakikatnya sebagai Allah. Dan saya kira kalau Pak Ayung berkata Allahu Akbar, tentu tidak sulit buat Pak Ayung untuk memahami Allah bisa untuk sementara waktu dengan kuasanya yang di luar kemampuan manusia menjadi manusia. Silakan Pak Kasih Karunia, Pak Yusuf, silakan Ibu Yatim mungkin mau menambahkan. Kenapa saya tidak boleh menanggapi? Oh silakan Pak, silakan. Pak Ayung, Pak Abdul silakan menanggapi. Kita akan ngobrol. Saya dulu ya. Ketika itulah cacat logikanya ya ketika Pak. Sebentar Pak Ayung sebentar. Pak Ayung jangan langsung kasih kesimpulan cacat logika. Iya menurut saya itu. Menurut saya. Oke, nggak apa-apa, silakan. Ya itu sudah Pak Korpus. Jadi Ayung tuh begitu Pak Korpus.
Nggak Ya, apa-apa, biarkan beliau begitu. Makhluk, Jangan ketawa Pak, kalau makhluk, ketawanya belum lebih ada parah. Roh Kudus. Silakan Pak Ayung. ya, karena ketika Pak Korpus menganalogikan saya mengutus anak saya, ya memang manusia gak mungkin jadi domba ataupun jadi yang lain. Tetapi kan Kalau manusia saja sebagai ciptaan tidak mungkin berubah, kenapa Tuhan harus berubah? karena Tuhan itu Pak satu. Karena yang diutus Tuhan itu ya bukan Tuhan. Karena itu di luar kemampuan Anda kan. Ketika satu peristiwa, satu cerita, satu kisah itu di luar kemampuan Anda menolaknya. Kan begitu. Buat saya Bapak salah menganalogikan begitu. Buat saya Tuhan saya dan anak saya pasti beda, Pak. Memang sama-sama manusia, tetapi esensinya berbeda, Pak. Anak saya ya anak saya ya saya. Tidak, jangan dianalogikan Tuhan sebagai anak, bapak dan anak kalau di sana. Boleh saya yang tambahin? Oh, Tadi saya kalau begitu Bapak menganalogikan Tuhannya ada dua. Ya Tuhan Tidak. Bapak, Tuhan anak. Saya tidak bercerita Tuhannya orang Kristen dua. Tuhannya orang Kristen itu adalah Tuhan yang menyatakan dirinya di dalam Tritunggal. Itulah yang disebut dengan Ehad. Kalau begitu lebih cocok. Kami mengenal Tritunggal, bukan Theos. Kenapa Pak Ayung? Boleh saya tambahin Pak Korpus? Analoginya lebih cocok Pak Korpus menganalogikannya seperti misalkan presiden yang menyamar jadi rakyat. Jangan sebagai mengutus anak saya. Kalau saya mengutus anak saya berarti ya Pak Korpus tidak menyembah Allah yang Esa. Pak Ayung. Ya. Saya jelasin dulu ya. Boleh, dari tadi saya diem terus nih. Ya, silakan Pak. Maaf Pak Abdul, silakan Pak Abdul, silakan Pak. Ya, begini supaya Anda mengerti nih Pak Ayung ya. Saya tanya dulu sama Anda. Kan Allah itu menurut Anda Esa atau satu kan, betul? Satu ya. Esa kan? Esa satu. Ya, Ahad. saya tanya sama Ahad ya, satu ya. Ehad Ya. kalau bahasa Ibraninya. Kalau di Ibrani, kalau di Al-Quran itu bahasanya Ahad, Pak. Ahad ya, beda sama Wahid sama Yahid ya. Oke. Qul huwallahu Saya tanya ahad. dulu. Ya, Ahad kan. Saya tanya dulu Pak, kalau satunya Allah SWT itu seperti apa Pak? Seperti satu batang lidi, segi 4, segi 8, kubus, balok, seperti Mas, bumi, Jupiter. Coba Anda jelaskan dulu dan berikan analoginya supaya manusia ngerti. Jangan cuma dedemit sama makhluk planet yang ngerti. Coba Anda bisa jelaskan dan analoginya nggak? Pahami surat Al-Ikhlas ya Pak. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi satunya Allah itu tidak bisa disepertikan Pak. Satunya Allah itu pasti gitu, ya. Satu dalam zatnya, satu dalam sifatnya, satu dalam perbuatannya begitu Pak. Oke, gitu ya, Itu satu ada ya. Sifat wahdaniyat. Ya, berarti sebenarnya saya pikir Bapak tuh nggak kenal Allah, cuman nggak kenal Allah Bapak. Sebenarnya Allahnya Bapak nggak dikenal, cuman Bapak taunya pokoknya nggak ada yang sama dengan dia gitu ya. Bolehlah. Oke, nanti saya tanya lagi berikutnya nih. Kalau begitu kan di Quran supaya Bapak mengerti nih ya, maksud Allah Tritunggal itu apa di sini. Bapak di Quran tuh dikatakan, Bapak di Quran dikatakan Allah itu bersemayam di atas ars, betul nggak? Ya. Ada redaksi dalam Al-Quran. Ya, ada di ars. Juga pernah ketemu Muhammad di langit ketujuh. Betul? Betul. Ya, juga katanya dekat dengan orang-orang beriman, bersama-sama dekat dengan orang beriman lebih dekat dari urat nadi. Nah, Ya, jadi yang gimana cara katanya satu, Pak? Kok dia bisa bersemayam di atas ars, juga bisa dekat dengan orang-orang beriman lebih dekat dari urat nadi, Pak. Katanya juga bersama-sama dengan orang beriman, katanya satu. Gimana satunya coba? Bapak jelaskan dan berikan analoginya. Yaitu termasuk ayat-ayat mutasyabihat ya Pak, ayat-ayat yang perlu penafsiran lebih, ayat-ayat yang perlu metode dalam memahami Al-Quran, karena kalau ditafsirkan secara letter-let itu akan kontradiksi dengan ayat-ayat yang lain.
Nah itu. Ya, makanya coba Bapak jelaskan, jangan cuma dedemit sama makhluk planet doang dong yang ngerti, Pak. Coba Bapak jelaskan dan berikan analoginya. Nanti saya Contohnya jelaskan masalah Allah Tritunggal, Pak. ketika Allah bersemayam di atas aras, itu jangan diartikan seperti kita bersemayam di apa seperti kita duduk di atas singgasana atau kursi ya Pak. Nah, di sana diartikan dalam Allah menguasai ars tersebut ya, menguasai ars tersebut. Begitu Pak. Ya, Bapak kasih dalilnya lah. Menguasai ars itu gimana coba dalilnya, Pak? Tangan Allah. Kita jangan menafsirkan tangan Allah ini seperti tangan manusia begitu ya. Tetapi tangan Allah ini yang tidak seperti kita. Ya, itu kembali lagi ke patokan surat tauhid tadi ya, surat Al-Ikhlas, walam yakullahu kufuwan ahad. Tidak ada sepertinya. Begitu, Pak. Nah, gini, Pak. Makanya buat Bapak ya, kenapa saya bilang Bapak tuh nggak mengenal Allahnya Bapak. Saya kasih contoh, saya kasih analogi sama Bapak ya. Misalkan Bapak mau mengenal saya ya, Bapak mau mengenal saya nih. Saya kasih petunjuk sama Bapak. Pokoknya nggak ada yang sama dengan saya. Bapak bisa kenal saya nggak, Pak? Saya kasih petunjuk sama Bapak, pokoknya tidak ada yang sama dengan saya. Bapak bisa kenal saya? Nggak bisa. Bisa? Kalau manusia nggak bisa. Kalau Bapak sebagai manusia, kalau mengenal Allah ya pasti bisa, Pak. Gimana, Pak? Mengenal saya aja yang nyata dengan cuma punya petunjuk. Tidak ada yang sama dengan saya, Bapak tidak kenal, apalagi dengan Allah yang tidak terlihat, Pak. Pakai logikanya dong. Karena saya kenal manusia yang lain. Iya, Bapak kan kenal manusia yang lain ya. Pokoknya saya bilang bahwa pokoknya tidak ada yang sama dengan saya. Bapak bisa kenal sama saya, Pak? Karena Bapak bukan Tuhan. Ya, apalagi dengan Tuhan dong, Pak. Gimana, gini Pak, bagaimana Bapak bisa kenal dengan Allah yang tidak terlihat sama Bapak bisa yakin bahwa Allah yang Bapak sembah itu bukan dedemit, bukan setan yang ngomong-ngomong bahwa ngaku-ngaku dia Allah. Sama saya aja yang nabrak ya. Itu kan gini, Bapak sebutkan dedemit, setan itu ada sepertinya. Seperti apa? Seperti barusan kan mengaku-ngaku, itu kan mengaku-ngaku. Iya, makanya Bapak bisa bedain dedemit sama Allah sama itu gimana Bapak sama-sama tidak terlihat. Saya aja nih, maksudnya saya tuh kan tidak terlihat, bisa dilihat sama Bapak nih. Saya cuma kasih petunjuk sama Bapak, pokoknya nggak ada yang sama dengan saya. Bapak bisa lihat nggak? Ini manusia yang nyata nih Pak. Dengan manusia yang nyata aja Bapak tidak bisa kenal saya, cuma dengan pokoknya tidak ada dengan yang sama dengan saya. Apalagi dengan Allah yang kata Bapak tidak terlihat, Pak. Itu lebih luar biasa lagi Bapak bisa kenal. Saya aja yang nyata. Kalau Bapak bisa kenal pikiran Bapak punya pikiran tidak? Bagaimana udah Bapak melihatnya? Bapak bisa menyebutkan ada, Bapak punya pikiran, padahal Bapak tidak melihatnya. Ya terus? Iya. Ya terus Bapak bisa kenal orang. Semua yang kita kenal ini dapat kita lihat, Pak. Ya, tidak semua. Bisa saya bantu, Pak. Tidak semua yang kita kenal ini bisa dapat saya kita lihat. Pak Abdul? Ya, sok coba gimana? Bisa saya tambahkan sedikit. Ya, Pak Ayung, begini Pak Ayung. Ya, Pak Ayung begini. Pak Ayung kenal bom-bom nggak? Saya mau tanya sebelum kita bicara. Saya tidak kenal. Oke, kalau Pak Ayung coba lihat foto saya itu. Pak Ayung bisa lihat foto saya kan? Bisa. Oke, Pak Ayung sudah bisa kenal suara saya ini. Sudah tahu suara saya ini bom-bom, suaranya bom-bom. Udah tahu ya? Udah tahu ya? Enggak, kita bicara dulu logika. Oke. Pak Ayung ada punya kitab Yohanes 1 enggak? Yohanes 1 ayat 1. Yohanes 1 ada 1. Sebentar saya googling dulu ya. Coba baca dulu ya. Saya silakan. Oke, udah baca ya? Yohanes 1. Pada mulanya firman. Firman itu bersama Allah, firman itu adalah Allah. Oke. Firman bersama-sama dengan Allah, ya. Oke? Setuju dulu ya? Ya. Oke. Sebelum saya masuk di 1 Yohanes ayat 14,
Firman itu telah menjadi manusia, oke ya. Coba Pak Ayung kita buka di Kejadian 1 dulu. Kejadian 1. Kejadian 1 ayat 1. Kejadian 1 ayat 1. Mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Oke, jadi begini. Ini saya kasih ilustrasi. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Allah itu kami bilang Bapa. Contoh ya. Ini contoh sekarang ini. Kamu kan nggak pernah lihat wajah saya yang asli kan? Karena kalau di Tuhan kan kamu lihat Allah kan dalam Alkitab kan atau dalam kitab kamu nanti hangus, mati kan? Nggak ada satu orang yang bisa tahu Tuhan kan? Oke? Paham maksud saya di situ, paham? Paham ya? Nah, contoh sekarang Pak Ayung nggak kenal saya. Pak Ayung nggak tahu wajah saya bagaimana. Bentuk saya kurus atau gemuk atau kecil, pendek, tinggi, nggak tahu kan? Benar nggak? Ya. Ini saya kasih perumpamaan. Oke Ayung ya? Oke. Bumi ayat kedua, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita, menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang. Oke? Nah, karena roh ini, saya ini manusia, jadi saya nggak bisa bilang Ayung, ini roh saya ini. Nggak bisa ya. Yang penting Ayung tahu saya hidup. Sekarang ini kan saya hidup, saya udah berbicara sama kamu, saya udah bernapas ya. Oke? Ayung paham ya? Ya. Ayung? Oke? Ya. Oke, berarti sudah dua ya? Bapa, roh, oke? Nah, sekarang berfirmanlah Allah, berfirman. Apa yang bunyi-bunyi itu ya, Ayung? Ya, kamu ada makan ya? Bukan berfirmanlah Allah. Nah, berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu itu jadi. Nah, Allah berfirman, oke? Karena firman itu adalah Allah. Contoh, berfirman, Allah berfirman, itu nggak bisa dipisahkan. Berfirman adalah kata-kata Allah. Sekarang saya berkata-kata sama Ayung. Ayung bisa mengerti. A, U, B, C. Saya bilang apa, Ayung? Iya, itu berkata A, U, B, C. Oke. Nah, berarti Ayung paham kan? Yang saya sekarang ini, Ayung. Pada intinya gini. Pada mulanya Allah berfirman. Ayung nggak kenal saya. Saya sekarang ini lagi, Ayung nggak tahu saya siapa. Ya kan? Ayung kalau lihat saya, umpamanya, saya seperti Tuhan. Saya langsung Ayung hangus. Nah, gitulah. Jadi kan Ayung nggak lihat saya sekarang. Cuma Ayung mengenal saya punya suara ini loh. Saya berbicara. Siapa yang berbicara, Ayung? Pak Bom kan? Ya. Sekarang suara saya ini keluar dari mana? Dari Pak Bom kan? Ya. Pak Bom berkata-kata nggak? Sampai Pak Ayung bisa mengerti. Berkata-kata. Ya, berarti kata-kata ini yang punya siapa? Pak Ayung atau Pak Bom? Bom. Ayung paham ya? Berarti kata-kata itu Bom yang punya. Sama seperti Allah. Allah berkata-kata, itulah firman. Firman menjadi manusia. Tapi saya ini kan manusia, Pak. Firman Tuhan menjadi manusia. Berarti dia bagian dari Allah. Jadi Allah sendiri. Jadi 3 ya, Pak? Aduh, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. 3 tadi kan masa Bapak sudah sebut. Gini. Bukan, Pak. Ini di konteks tadi ya kejadian ini. Satu Allah Bapa, yang kedua Roh. Bukan 3. Jangan kamu pakai taksir kamu dulu. Tata gini nih. Pada mulanya Allah, Roh Allah melayang-layang. Maksudnya itu begini, bukan 3. Maksudnya kan tanpa gini. Kamu coba jelaskan di sini Allah berfirman, makanya kan terjadi. Allah berkata, tanpa berfirman atau tanpa berkata, terang itu tidak ada. Contoh saya, apakah saya berbomo, saya diam bimbisu, apakah Ayung tahu kalau ini bom? Saya diam aja. Tidak. Ayung bisa paham kalau saya. Iya, ini maksud contohnya, makanya Allah berfirman. Allah berkata-kata, makanya terang itu jadi. Contoh, firman turun ke dalam dunia di Injil. Jadi firman itu menjadi manusia itu Ayung. Gitu loh. Nah, nanti kan Ayung sebentar malam. Berfirmanlah. Berfirman kan itu kata kerja, Pak. Berarti firman itu sifat. Iya. Berfirman itu maksudnya firman. Ya, bentar, Pak. Firman itu maksudnya kan kata-kata Tuhan. Makanya kata-kata itu, firman itu kan di Yohanes 1 ayat 14 itu. Coba baca dulu. Pak Yusuf tunjukkan Yohanes 1 ayat 14. Nah, kita kembalikan. Masalahnya. Enggak kata masalah. Jangan pakai tafsir kamu. Jangan pakai tafsir dulu. Kita dulu Yohanes 1 ayat 14. Yohanes 1 ayat 14 dulu supaya bisa paham loh.
Jangan pakai tafsir kamu, nggak bisa. Kamu baru lahir. Orang udah ribuan tahun ini Alkitab, jangan dulu. Jangan Ya, tafsir kamu. Nah itu. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu, firman itu telah Bapak menjadi menafsirkannya manusia. Loh, bukan saya menafsir ini Ya, yang itu. tertulis. Gimana sih, Ayo? Ya Firman itu, ini yang tertulis loh, ini kan Anda bilang letterlet, makanya saya kembalikan ke pembahasan Anda. Anda bilang letterlet, makanya saya jelaskan. Sekarang tanya Ayung kenal saya nggak? Saya tinggal di mana? Ayung tahu nggak? Kalau dipahami secara letterlet, ini bakal tumpang tindih dengan tadi berfirmanlah, jadilah terang. Itu Pak. Jadi gini Ayung. Firman itu sifat Pak. Tumpang tindih bagaimana, Ayung kan orang yang bisa bahasa Indonesia. Makanya Ayung minta letterlet. Ini loh tertulis letterlet. Gimana sih? Ayung kan minta letterlet, bukan konolet. Ini letterlet loh. Baca Ya, loh, coba Ayung baca. Jangan saya baca. Itu firman itu telah Ayung dengar loh, Ayung. dengan firmanlah. Ayung tadi kan saya kasih tunjuk dari ayat dari awal. Ayung tidak pernah mau baca. Ayung bilang, di mana ada perkataan Yesus? Saya kasih Ayung baca, Ayung nggak mau baca. Ya. Kemudian, tadi saya sampaikan lagi, di mana ada pernyataan Yesus bilang, aku bukan Tuhan. Nah, Ayung nggak mau. Jangan melebar, kita itu pembahasan sudah selesai. Kita bahas yang ini. Ini kan Bapak. Iya, sekarang ini Ayung coba baca, Ayung baca dulu. Firman itu telah menjadi manusia itu ya, pokoknya saja. Firman itu telah menjadi manusia di ayat 14 ini. Lalu bagaimana penjelasan Bapak? Terus. Di kejadian tadi. Di kitab Kejadian yang berfirmanlah. Nah, berfirmanlah, maka jadilah terang. Nah, berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu pun jadi. Ini terus Ayung maunya minta bagaimana? Tolong jelaskan. Ini tentang berfirmanlah terang dengan silakan. Manusia. Ini bagaimana runut kejadiannya? Runut kejadiannya. Bagaimana ini penjelasan? Penjelasan Kejadian 1 ayat 3 dan Yohanes 14 tadi. Gini Pak Ayung. Ya, itu firman itu adalah sang pencipta. Jadi baca Yohanes 1 ayat 1 sampai 3 itu. Jadi tanpa firman segala sesuatu nggak jadi. Jadi waktu penciptaan pertama itu Allah berfirman. Jadi segala sesuatu diciptakan oleh firman. Coba aja dari Kejadian 1 sampai seterusnya itu ada penciptaan dengan firman-Nya. Coba di Yohanes 1 ayat 2 coba baca dari 1 sampai Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Di situ dikatakan ya, begini. Pada mulanya firman. Menjelaskan saja kepada saya, apakah itu firman? Tadi kan Pak Bom bilang katakan. Ayung, taruh lo Ayung. Saya dulu Pak. Ayung. Benar. Bentar Pak. Nggak bisa Ayung mengerti tuh Pak. Dikasih ayat nggak mengerti. Makanya kita bicara logika dulu. Ayung, gini lah Ayung. Ayung kenal saya. Dia tidak mau mengerti. Ayung tahu suara saya nggak Ayung? Ayung tahu suara saya ini nggak? Tahu. Nah sekarang Ayung bisa tahu suara Bom. Bagaimana kalau saya diam, saya bisu? Ayung bisa kenal saya nggak? Nggak bisa. Ya udah, selesai. Berarti kamu udah paham. Udah paham. Oke, saya tambahkan ya. Masalahnya. Bentar Yong, saya tambahkan Yong. Bentar Yong ya. Jadi di kejadian itu berfirmanlah Allah kan, betul kan? Betul. Nah, Yohanes 1 pasal 1 firman sama dengan Allah kan? Betul kan? Nah, berfirmanlah firman, jadilah bumi. Salah nggak? Berfirmanlah Allah, Pak. Ya, sekarang berfirmanlah Allah. Allah itu kan firman. Berfirmanlah Allah, berfirmanlah firman. Mana subjek, mana objek, predikat, mana objek. Yang jadinya itu adalah objek. Jadilah bumi objek. Berfirmanlah itu namanya predikat. Ya. Nah, berfirmanlah firman. Firman itu artinya apa? Subjek. Kalau kita balik, ya. Firman berfirman, jadilah bumi.
Artinya apa? Firman itu adalah sosok subjek, dan berfirman itu adalah predikat. Bumi yang diciptakan itu adalah objek, gitu loh. Ya itulah. Dia nggak ngerti, Pak. Nah, Dia nggak ngerti, kenapa Pak. Objek tanya? subjek dia nggak ngerti. Nah, jadi begini, Yong. Jadi begini, ya. Saya ngerti sekarang. Coba kita belajar bahasa Indonesia nih, Yong. Saya kasih tata bahasa Indonesia itu satu kalimat terdiri dari subjek, predikat, dan objek. Sekarang saya ngomong begini, ya. Budi berbudi baik. Apa salah? Artinya apa? Budi ya mempunyai kata sifat berbudi baik, gitu loh. Nah, firman berfirman. Tidak salah. Allah berfirman. Allah itu adalah firman. Firman berfirman. Nggak ada yang salah, Yong. Oke, sudah saya jelaskan ya. Itu tata bahasa, Yong. Nah, sekarang Pak Yusuf bisa dibukakan Ibrani, Pak Yusuf. Siapa sih itu Yesus? Ibrani pasal 1 ayat 3. Ya, sebentar Pak kasih. Oke, Ya. Saya kasih waktu 10 menit lagi ya untuk Ya, kita ya. Ayat terakhir. ya. Supaya dia Ibrani, bisa Pak, ya. paham. Ya. Ibrani berapa, Pak? Pasal 1 ayat 3 sampai 4. Ayat 3 sajalah. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Maha tinggi. Ya kan? Jadi yang maha itu apa, Yong? Yang maha itu sudah tidak ada lagi, Yong. Ya, jadi Yesus Kristus itu adalah gambar rupa Allah. Artinya ketika menjadi manusia, itulah wujud Allah. Itu loh, Allah itu roh. Ya. Nah, yang tidak kelihatan, tetapi ketika dia ada di bumi dalam wujud gambar rupa Allah, dia ada itu Allah gitu loh, yang menjelma sebagai manusia gitu loh, Yong. Jadi baca ayat tuh seperti itu, Yong. Kami ini bukan orang Kristen ini, Yong, bukan bodoh, Yong. Masa kami menyembah manusia sih? Dari sekian juta orang itu kan nggak mungkin lah, Yong. Ya, kami mempunyai ayat-ayat pendukung begitu loh. Saya Ya. tidak mengungkapkan, saya tidak berkata bahwa yang Kristen itu bodoh. Justru di sini mungkin kalau pertanyaan saya mudah-mudahan jadi penjelasan untuk orang Kristen yang lain, silahkan. Ataupun penjelasan saya menjadi begini, ketika Allah berfirman, Allah berfirman, itu kan Allah berkuasa. Allah sama dengan firman. Allah itu kan sama dengan firman kan. Sekarang saya katakan begini, Allah berfirman. Allah sama dengan firman. Firman berfirman, salah nggak? Baik, Pak Kasih. Kalau berarti Allah itu firman ya. Allah itu firman. Apakah firman itu roh? Firman yaitu roh. Firman kelihatan nggak? Segala sesuatu yang tidak kelihatan itu tetap roh juga. Itu loh. Tapi beda dengan roh yang roh kudusnya gitu loh. Firman itu roh yang bisa berbicara gitu loh, Yong. Aduh. Pasalnya berarti tiga roh ya. Sekarang tidak kelihatan, Yong. Yong. Roh Bapa, roh. Aku bicara begini. Yong. Makanya, Yong, tidak kelihatan. Makanya ketika turun ke bumi itu dia mengambil rupa manusia supaya kelihatan, bersatu dengan manusia untuk pengajaran begitu loh, Yong. Boleh bentar saya. Silakan. Ya gini, Pak Yung. Ya. Saya supaya Anda mengerti ya. Saya tanya sama Anda punya tubuh, jiwa, dan roh. Anda ada 3 atau 1? Saya 1, Pak. Kenapa 1? Karena tubuh, jiwa, sama roh sama? Ya, itulah manusia. Manusia itu satunya itu tersusun atau dibentuk dari berbagai jenis elemen atau unsur. Sedangkan saya tanya tubuh, jiwa, dan roh sama nggak? Roh Bapak sama jiwa Bapak sama tubuh Bapak sama nggak?
Tidak sama. Ya, kenapa Anda bilang satu? Kan Bapak barusan, karena saya makhluk. Kalau makhluk ini tangan saya ini kalau bisa disebut satu, bisa disebut banyak. Kalau kita ada jari, ada kelingking, ada Ya, jempol. jangan di situ tubuh. Ini mah tubuh, jiwa dan roh, Pak. Bapak ada 3 atau 1? Saya tanya tadi. Bapak bilang 1 kan? Iya, karena itu kesatuan dalam diri saya. Nah, Sama dan ini Tuhan. saya jelaskan. Ada. Saya jelasin dulu, Pak. Oh, kalau begitu kan sama dengan makhluk ya. Udah, titik. Sini, Kok saya jelasin dulu. Kan saya manusia makhluk, Pak. Kalau Bapak tadi bilang, oh kalau begitu Ayung sama dengan analogi, Yong, analogi supaya Ayung gampang mengerti gitu loh, Yong. Iya. Nah, makanya nih. terlalu Nggak usah pakai menyimpulkan. bahasa Indonesia tinggi, Pak. Dia nggak ngerti bahasa Indonesia tinggi, nggak ngerti. Analogi bentar, nggak ngerti. Objek Bentar, kan subjek aja Bukan nggak nggak ngerti. ngerti, dia tidak mau mengerti. Pak Yung, Bapak Ya. kan juga kalau SWT juga punya wajah, punya tangan, punya betis, enggak, Pak. punya. Nah, Kalau di ya jadi Kenapa terakhir begitu? nih, bentar, Bu, bentar. Jadi saya terangin jelasin dulu Pak Ayung bentar ya, sebentar. Sama dengan Allah juga, Pak. Allah itu firman, Allah Bapa, Allah Firman dan Roh Kudus itu 3 tapi 1 dalam wujudnya itu Tuhan Yesus. Kenapa Bapak bilang Bapak ada 1? Karena wujud Bapak, tubuh Bapak itu merepresentasikan jiwa dan roh Bapak yang tidak terlihat. Sama Yesus itu adalah wujud Allah. Wujud Allah Bapa dan Roh yang tidak terlihat. itulah yang membuat Itulah yang di Ibrani tadi, Ibrani pasal 1 ayat 3 kan Iya. 3, 4, 5 ataupun 6 dan lebih banyak lebih bagus. Kenapa? Kita dibatasi 3. Kalau begitu Tuhannya Pak Abdul ini seperti Bobo Boy ya. Tahu film Bobo Boy, animasi anak-anak. Kalau Dia wudhu dapat Pak, kenapa 3 kali Pak? Kalau wudhu kenapa 3 kali? Terus nama Allah kenapa 99? bisa memecah diri. Kenapa wudhu 3 kali? Terus kenapa sholat wirid tuh 33 kali apa? Terus Itu nama supaya Allah 99. Enggak, Pak, itu contoh Nabi. 1 kali juga sah. 1 kali Hah? juga sah. Ya kenapa 3 kali Pak? Yang membasuhnya itu dicontohkan oleh Nabi begitu. Kalau Ya, kalau kenapa Nabi apa? ngontohin 3 kali? Saya sholat duhur 1 kali, 3 kali malah saya durhaka kalau 3 kali. Wudhu Kenapa, ini Pak? wudhu. Iya, Wudhunya kenapa? berapa kali Pak? Setiap itu? Sunatnya 3 kali, 1 kali pun sah, Pak. 3 kali saya tanya kenapa 3 kali sunatnya, nggak 10 kali, nggak 11 kali? Itu yang sesuai contohkan Nabi. Nah, sama juga Pak, alat Tritunggal itu ya, kalau Bapak tahu, atom itu terdiri dari neutron, proton, sama elektron, Pak. Kenapa 3 dia? Karena itu yang paling stabil. Pak, nggak bisa begitu, Pak. Dia nggak ngerti bahasa Indonesia tinggi, Pak. Baik, Bahasa Indonesia baik, biasanya nggak baik, ngerti. baik, Nggak usah, Pak. kawan-kawan. Gabriel, lanjut, Gabriel. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Ayung sebelumnya sudah mau berdiskusi bersama malam Ya, ini. Semoga sama-sama. menjadi edukasi ya Pak Ayung ya. Terima Boleh, kasih boleh. kepada Muslim Pak Ahmad juga tadi sudah bergabung bersama kami di sini. Ambil baiknya ya Pak Ayung ya. Ya. Baik, Mohon terima maaf kasih bila Pak Ayung. kata saya yang salah ya, yang menyinggung. Mohon maaf. Sama-sama Pak Ayung, mohon dimaafkan juga ya Pak Ayung ya. Terima Oke, kasih oke. Pak Ayung, Tuhan Yesus memberkati. Ya, Alep ya.